Demi menyelamatkan ayahku, aku terpaksa menikah dengan Dokter Duda 55 tahun pemilik rumah sakit. Ia begitu menyayangiku dan memanjakanku. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab. Dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Udara senja merambat perlahan di beranda kayu yang sudah usang, membawa aroma tanah basah dan daun-daun kering yang terbakar matahari sepanjang hari. Aku, Maya, duduk di sana, lutut tertekuk ke dada, memeluk diriku sendiri seolah mencoba menahan dingin yang merayap bukan hanya dari udara, tetapi juga dari masa depan yang terasa kian buram. Langit masih menampilkan sisa-sisa jingga keemasan, namun bagiku, keindahannya terasa hambar. Umurku baru menginjak 21 tahun, sebuah usia di mana teman-teman sebaya sibuk merencanakan masa depan yang cerah, mengejar mimpi, atau setidaknya, memikirkan tentang cinta pertama yang manis. Aku, masa depanku terasa seperti teka-teki yang rumit, penuh dengan bayangan hitam yang menakutkan. Di dalam rumah, samar-samar kudengar suara batuk ayah, disusul oleh suara lembut ibu yang menenangkan. Batuk itu, yang dulu hanya sesekali dan ringan, kini menjadi pengingat yang menyakitkan akan kenyataan pahit yang menghimpit kami. Ayah, Bapak Wira, adalah tulang punggung keluarga kami. Seorang pekerja keras yang tidak pernah mengeluh, ia selalu pulang dengan senyum lelah di wajahnya, membawa sedikit rezeki untuk menopang kehidupan sederhana kami. Ibu Ani, adalah seorang penjahit rumahan, dengan mesin jahit tua yang terus berderit menemani setiap tarikan napasnya. Pendapatannya, meskipun tidak seberapa, selalu cukup untuk membantu meringankan beban ayah dan memastikan aku bisa terus kuliah di semester akhir. Kami bukan keluarga kaya, jauh dari itu. Tapi kami selalu punya kehangatan, cinta, dan tawa yang melengkapi setiap sudut rumah kecil kami. Semua itu berubah, tiba-tiba, tanpa aba-aba. Beberapa bulan yang lalu, ayah mulai sering mengeluh nyeri di dada dan sesak napas. Kami mengira itu hanya kelelahan biasa, efek dari pekerjaannya yang berat. Namun, batuknya semakin parah, suaranya melemah, dan kulitnya kian pucat. Sampai akhirnya, suatu sore, ayah pingsan di teras rumah. Panik, kami segera membawanya ke puskesmas terdekat, yang kemudian merujuknya ke Rumah Sakit Sentosa, rumah sakit swasta terbesar di kota ini. Di sana, setelah serangkaian pemeriksaan yang membuat kepala kami pening dengan istilah medis yang rumit, dokter mendiagnosis ayah dengan penyakit paru interstitial, ILD, sebuah kondisi langka yang menyebabkan jaringan paru-paru mengeras dan tidak berfungsi dengan baik. Kata-kata dokter saat itu masih terngiang jelas di telingaku. Ini penyakit serius, Bu. Perlu penanganan intensif dan pengobatan yang sangat mahal. Jika tidak, kondisinya akan terus memburuk. Jantungku terasa mencelos. Biaya yang disebutkan membuat kami terdiam, tak mampu berkata-kata. Jumlahnya tak terjangkau oleh akal sehat kami. Tabungan kami, yang hanya seberapa, habis terkuras untuk biaya rawat inap awal dan beberapa obat. Sejak saat itu, setiap hari adalah perjuangan. Ibu mulai mengambil lebih banyak jahitan, bekerja hingga larut malam dengan mata yang sembab. Aku, dengan berat hati, harus mengajukan cuti kuliah. Fokusku bukan lagi pada skripsi, melainkan pada mencari pekerjaan paruh waktu apapun yang bisa menghasilkan uang. Mulai dari menjadi pelayan di kafe, les privat, hingga membantu tetangga berjualan makanan. Tapi, semua itu tidak cukup. Biaya pengobatan ayah terus membengkak. Tagihan menumpuk seperti gunung yang menjulang. Surat-surat tagihan dari rumah sakit mulai berdatangan, mengancam kami dengan kata-kata mengerikan seperti penangguhan perawatan, jika tunggakan tidak segera dilunasi. Angin sore berembus, menerbangkan beberapa helai rambut ke wajahku. Aku menghela napas panjang, menatap langit yang kini mulai gelap, dipenuhi bintang-bintang yang berkelip. Bintang-bintang itu tampak begitu jauh, begitu tak terjangkau, sama seperti harapan kami saat ini. Ayah terbaring lemah di ranjang rumah sakit, sementara kami berjuang mati-matian di sini. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh kehidupanku. Tapi apa? Dan bagaimana?
Minggu-minggu berikutnya adalah neraka yang nyata, bukan lagi metafora. Setiap detik terasa seperti pasir yang jatuh dari genggaman, membawa serta harapan kami. Setiap pagi, ibu dan aku bergantian menjenguk ayah di rumah sakit Sentosa. Ruangan ayah, meskipun bersih dan dilengkapi peralatan modern, terasa dingin dan sunyi. Mesin monitor terus berbunyi ritmis, menjadi satu-satunya melodi yang mengisi keheningan yang menyesakan. Melihat ayah yang kian kurus, kulitnya pucat pasi seperti kain lap basah, dengan selang oksigen di hidungnya dan infus yang menancap di lengannya yang tirus, membuat hatiku hancur berkeping-keping. Setiap tarikan napas ayah yang berat adalah tusukan di dadaku. Parahnya lagi, setiap kali kami meninggalkan rumah sakit, kami selalu dihadapkan pada wajah-wajah perawat administrasi yang mulai menunjukkan ketidaksabaran yang kentara. Senyum ramah mereka mulai tergantikan oleh raut khawatir dan tatapan penuh tanya. Tagihan terus bertambah, menumpuk seperti gunung es yang tak bisa kucairkan, dan kami sudah tidak tahu harus mencari uang kemana lagi. Maya, ibu sudah tidak tahu harus pinjam ke siapa lagi, lirih ibu suatu malam, sambil mengelus rambutku yang bersandar di pangkuannya. Cahaya remang dari lampu tidur menyoroti air matanya yang mengalir deras, membasahi kerudungnya yang sudah usang. Rumah kita, mungkin harus kita jual. Nak, itu satu-satunya jalan. Kata-kata itu bagai sambaran petir di tengah malam yang sunyi. Rumah ini, gubuk sederhana yang penuh kenangan, satu-satunya warisan berharga dari kakek nenek, tempat kami tumbuh besar dan menorehkan begitu banyak tawa dan cerita, kini terancam hilang. Rasanya seperti seluruh duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku tahu betapa berartinya rumah ini bagi ibu, dan ayah tidak akan pernah setuju jika ia sadar. Ayah selalu bilang, rumah ini adalah tempat kita berlindung. Maya, jaga baik-baik. Keesokan harinya, dengan tekad yang mengeras, aku memutuskan untuk menemui bagian administrasi rumah sakit sekali lagi. Aku harus memohon, menjelaskan keadaan kami, meminta keringanan, atau setidaknya, penundaan pembayaran. Mungkin ada jalur lain, beasiswa kesehatan, atau program bantuan amal. Aku harus mencoba, apapun itu, sebelum semuanya terlambat. Dengan langkah gontai namun penuh harapan yang rapuh, aku berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang panjang dan mewah. Dindingnya dicat krem bersih, lantai marmernya mengkilap hingga memantulkan bayanganku yang lusuh, dan aroma antiseptik bercampur wangi bunga segar dari vas-vas besar di setiap sudut seolah mengejek kondisi keuangan kami yang compang-camping. Setibanya di meja administrasi, seorang perawat yang ramah, namun dengan jelas menunjukkan raut lelah di wajahnya, menyambutku. Maaf, Mbak Maya. Untuk Bapak Wira, kami sudah tidak bisa menunda lagi. Pihak manajemen sudah memberikan batas waktu terakhir hari ini, ucapnya dengan nada yang terdengar sungguh-sungguh menyesal. Kalau sampai jam 3 sore ini tidak ada pembayaran, kami terpaksa. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi aku tahu maksudnya. Kata, terpaksa, itu menggantung di udara, menciptakan jurang di depanku. Ayah akan dikeluarkan dari perawatan intensif, atau lebih buruk lagi, kami tidak bisa melanjutkan pengobatan sama sekali. Panik mulai merayapi seluruh tubuhku, dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Tanganku gemetar tak terkendali. Napasku memburu, dan tenggorokanku tercekat. Tapi, Bu, kami benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Ayah butuh perawatan ini. Tolonglah. Suaraku bergetar, nyaris menjadi isakan. Saat itulah, sebuah suara bariton yang dalam dan tenang memecah ketegangan di antara kami. Ada apa ini? Aku menoleh dengan cepat. Seorang pria berdiri beberapa langkah di belakangku, memancarkan aura wibawa yang begitu kuat hingga hampir terasa membebani udara di sekitarnya. Perawakannya tinggi dan tegap, dengan rambut hitam yang mulai memutih rapi di pelipis. Wajahnya menunjukkan garis-garis usia yang bijaksana, namun matanya, di balik kacamata berbingkai tipisnya, tampak tajam dan penuh perhatian. Ia mengenakan jas dokter berwarna putih bersih yang tersampir di lengannya, dan dasinya rapi. Dari lencananya yang berkilauan, aku membaca nama, Dr. Arman Wijaya. Di samping namanya, tertera gelar lain yang membuatku terkesiap, seolah disadarkan kembali pada realitas yang mengerikan. Direktur Utama Rumah Sakit Sentosa. Ini dia, Dr. Arman.
Pria yang kerap kudengar namanya disebut-sebut sebagai pendiri dan pemilik tunggal rumah sakit ini. Sebuah mitos berjalan, dengan kekayaan dan pengaruh yang tak terhingga, yang kabarnya mampu menggerakkan roda ekonomi kota. Aku belum pernah berinteraksi langsung dengannya, hanya sesekali melihatnya lewat di koridor, dikelilingi oleh para staf yang menunduk hormat seperti mengawal seorang raja. Perawat administrasi segera menjelaskan situasiku dengan nada penuh hormat dan sedikit ketakutan. Dr. Arman mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk tipis. Matanya menatapku lurus, seolah menembus jauh ke dalam jiwaku, menilai setiap emosi yang berkecamuk dalam diriku, keputusasaan, ketakutan, dan secercah harapan yang tersisa. Aku merasa sangat kecil di hadapannya, bagaikan butiran debu. Setelah perawat selesai bicara, Dr. Arman melirik jam tangan mewahnya, lalu kembali menatapku. Raut wajahnya tak terbaca. "Nona Maya," katanya, suaranya tenang namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. "Bisakah Anda ikut saya sebentar? Ada yang perlu kita bicarakan di ruangan saya." Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul rusukku seperti genderang perang. Ada apa ini? Apakah ia akan memberiku keringanan? Atau justru memarahi kami karena menunggak begitu banyak? Dengan gugup, aku mengangguk dan mengikutinya. Langkahnya tenang, berwibawa, penuh percaya diri, sementara aku mengekorinya seperti anak kucing yang tersesat di tengah hutan. Kami tiba di sebuah ruangan yang luas dan elegan di lantai atas, yang ternyata adalah kantor pribadinya. Jendela besar menampilkan pemandangan kota yang terhampar luas di bawah, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, dan lalu lintas yang sibuk, semua terasa begitu jauh dari masalahku. Meja kerjanya terbuat dari kayu solid yang mengilap, dihiasi dengan beberapa buku medis tebal dan sebuah foto berbingkai perak yang samar-samar terlihat. Seorang wanita parubaya dengan senyum lembut, mungkin mendiang istrinya. Dr. Arman mempersilakan aku duduk di kursi kulit yang empuk di hadapannya. Aku duduk tegak, kedua tangan bertaut erat di pangkuan, jantungku masih berdebar tak karuan, menanti setiap kata yang akan keluar dari bibirnya. Ia duduk di kursinya, menyandarkan punggungnya, dan menatapku dengan sorot mata yang tenang namun intens. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara pendingin ruangan yang mendesir pelan dan detak jantungku yang menggila. Lalu, ia membuka suaranya. "Nona Maya," katanya, suaranya dalam dan berwibawa, namun kali ini ada sedikit nada kelembutan yang terselip. "Saya sudah tahu betul kondisi ayahmu. Saya sudah memantau kasusnya sejak awal. Penyakitnya langka, perawatannya panjang, dan memang membutuhkan biaya yang sangat besar, jauh di atas kemampuan rata-rata keluarga." Aku menunduk, siap menerima vonis apapun. "Aku sudah pasrah. Saya memiliki satu tawaran untukmu," lanjutnya, membuatku mengangkat kepala, menatapnya dengan bingung, penuh harapan yang rapuh. Wajahnya datar, sulit diterka, seolah ia adalah sebuah buku yang terkunci rapat. Sebuah tawaran yang mungkin akan menyelamatkan ayahmu, sekaligus mengubah hidupmu selamanya. Aku menahan napas. "Apapun, aku akan melakukan apapun. Menikahlah denganku, Maya." Kata-kata itu melayang di udara, menghantamku seperti bongkahan es, memecah semua yang tersisa dari harapanku yang normal. Pernikahan? Dengan dia? Dr. Arman, duda berusia 55 tahun, seorang pria yang usianya hampir 3 kali lipat dariku, pemilik rumah sakit ini? Otakku berputar liar, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. Itu bukan tawaran diskon, bukan beasiswa, bukan pinjaman, tapi pernikahan. Sebuah pertukaran yang tak pernah terbayangkan bahkan dalam mimpi terburukku sekalipun. Melihat ekspresi terkejutku yang mungkin terlihat konyol di matanya, ia melanjutkan dengan nada tenang, nyaris tanpa emosi, seolah ia sedang mendiskusikan prosedur medis. "Jika kau setuju, semua biaya pengobatan ayahmu, mulai dari sekarang hingga ia pulih sepenuhnya, akan kutanggung. Bahkan jika itu butuh waktu bertahun-tahun dan miliaran rupiah. Hidupmu juga akan terjamin. Kau tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah finansial. Pendidikanmu bisa dilanjutkan, dan rumah keluargamu akan aman. Tapi, sebagai gantinya, kau harus menikahiku dan tinggal bersamaku. Bukan paksaan, Maya. Ini sebuah pilihan." Duniaku terasa jungkir balik, berputar tak terkendali. Di satu sisi,
Ada ayah yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, nyawanya di ujung tanduk, menunggu uluran tangan. Di sisi lain, ada masa depanku, impianku, kebebasanku, kebahagiaanku yang masih ingin kurajut sendiri. Sebuah dilema yang mengerikan, yang memaksaku memilih antara dua hal yang sama-sama berharga, namun dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Aku menatap pria di hadapanku, seorang pria yang usianya hampir sama dengan ayahku, dengan wajah yang menunjukkan kebijaksanaan, kemapanan, dan aku bisa melihatnya sekarang, kesepian yang samar di balik ketenangannya. Tawaran ini adalah jalan keluar terakhir yang tak terduga, dan juga sebuah penjara emas yang akan mengikatku. Kata-kata Dr. Arman terus terngiang di telingaku, berputar-putar di benakku seperti melodi sumbang yang tak berkesudahan. Setiap hurufnya bagai belenggu yang perlahan mengikatku. Menikahlah denganku, Maya. Kalimat itu, begitu lugas dan tanpa basa-basi, adalah sebuah pukulan telak yang membuat duniaku berputar. Aku pulang dari rumah sakit Sentosa dengan langkah gontai, seolah setiap jejak kakiku meninggalkan lubang di jalanan. Bahkan aroma senja yang selalu kuhirup di beranda, perpaduan wangi melati dan embun tanah, kini terasa menyesakan, dicampur dengan bau antiseptik dan keputusasaan yang melekat pada pakaianku. Setibanya di rumah, ibu menyambutku di ambang pintu dengan tatapan cemas. Wajahnya yang lelah dipenuhi harapan yang rapuh, dan itu membuat dadaku semakin sesak. "Bagaimana, Nak? Ada kabar baik?" Raut wajah Ibu Ani yang biasanya ceria kini dipenuhi kerutan khawatir. Matanya memancarkan kerinduan akan secercah harapan. Bagaimana aku bisa mengatakan ini padanya? Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa satu-satunya kabar baik adalah sebuah pengorbanan yang begitu besar, yang melibatkan seluruh masa depanku, kebahagiaanku sendiri? Aku hanya bisa menggeleng pelan, tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Tenggorokanku tercekat, seolah ada bongkahan besar yang mengganjal di sana. Aku langsung masuk ke kamar, merebahkan diri di ranjang yang terasa dingin dan kosong. Keheningan kamar terasa memekakkan telinga, hanya dipecah oleh detak jantungku yang menggila. Pikiranku kalut, berkelebat antara wajah ayah yang pucat dan lemah di ranjang rumah sakit dan wajah Dr. Arman yang tenang namun penuh misteri, seolah menyimpan 1000 rahasia di balik tatapannya. Di satu sisi, ada ayah, Bapak Wira, nyawanya terancam, harapan satu-satunya adalah perawatan intensif yang luar biasa mahal, obat-obatan langka yang harganya mencengangkan. Di sisi lain, ada diriku, Maya, yang baru berusia 21 tahun, dengan impian-impian sederhana yang baru saja kubangun. Menyelesaikan kuliah di jurusan sastra, mendapatkan pekerjaan yang layak di penerbitan, dan mungkin, suatu hari nanti, sebuah keluarga yang dibangun atas dasar cinta yang tulus. Bagaimana aku bisa menukar semua itu? Menikah dengan pria yang usianya 2 kali lipat lebih dariku. Seorang duda berusia 55 tahun yang bahkan tidak kukenal secara pribadi, hanya demi uang? Kedengarannya seperti plot murahan di sinetron-sinetron sore yang biasa ibu tonton. Tapi ini adalah kenyataan. Kenyataan pahit yang menghantamku telak, lebih keras dari apapun yang pernah kurasakan. Aku memejamkan mata erat-erat, berusaha mengusir bayangan itu, tapi percakapan dengan Dr. Arman terus berulang dalam benakku, seperti rekaman rusak yang diputar tanpa henti. Semua biaya pengobatan ayahmu, mulai dari sekarang hingga ia pulih sepenuhnya, akan kutanggung. Bahkan jika itu butuh waktu bertahun-tahun. Kata-kata itu adalah mantra, sebuah janji yang begitu kuat hingga mampu menyingkirkan semua keraguanku. Ayah, hanya ayah yang ada di pikiranku. Senyumnya yang khas saat aku berhasil menyelesaikan ujian dengan nilai bagus, tawa ringannya saat aku menceritakan kejadian konyol di kampus, pelukannya yang hangat setiap kali aku merasa sedih atau kalah. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Aku tidak bisa membiarkan penyakit itu merenggutnya dari kami. Dia adalah duniaku dan ibu. Malam itu, aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku bolak-balik di ranjang, memikirkan setiap skenario yang mungkin terjadi. Apa yang akan dikatakan teman-temanku di kampus jika mereka tahu? Mereka yang selalu memuji kemandirianku, ambisiku. Apa yang akan dipikirkan Reno, cinta pertamaku, jika ia tahu? Kenangan tentang Reno sekilas melintas di benakku, wajahnya yang tampan dengan lesung pipit, tawa kami yang riang saat melewati masa SMA, janji-janji masa depan yang kami rajut bersama di bawah bintang-bintang.
Hati kecilku merintih, merindukan kebebasan, impian masa muda, dan potensi cinta yang kini terasa seperti kemewahan yang tak terjangkau. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik impian-impian itu satu persatu. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, bayangan ayah yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit seolah muncul di hadapanku, menyadarkanku pada realitas yang menyakitkan. Perasaanku, impianku, kebahagiaanku, semua itu terasa begitu kecil dan egois dibandingkan dengan nyawa ayah. Aku tidak punya pilihan lain. Sama sekali tidak ada. Lingkaran setan ini tak punya pintu keluar kecuali satu, menerima tawaran itu. Aku beranjak dari ranjang, berjalan pelan menuju dapur. Aku melihat ibu sudah tertidur pulas di meja jahitnya, dengan secari kain katun yang belum selesai dijahit dan benang berserakan di depannya. Wajahnya begitu lelah, namun masih terlihat jelas sisa-sisa air mata kering di pipinya. Ia tertidur dengan tangan memegang erat lembaran tagihan rumah sakit yang kusut. Melihatnya seperti itu, tekadku semakin kuat, mengalahkan rasa takut dan keraguan yang masih bergejolak. Aku tidak bisa membiarkan ibu menderita lebih jauh, bekerja sampai larut malam hingga pingsan karena kelelahan. Aku tidak bisa membiarkan rumah ini terjual, satu-satunya tempat kami bernaung. Dan yang paling penting, aku tidak bisa membiarkan ayah kehilangan nyawanya hanya karena kami tidak punya uang. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Keputusan ini, betapapun pahitnya, betapapun menghancurkan jiwaku, adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan keluargaku. Aku akan mengambil tawaran Dr. Arman. Aku akan menikahinya. Demi ayah. Demi ibu. Demi kelangsungan keluarga kami. Pagi menjelang, membawa serta sinar matahari yang baru menyingsing. Namun hatiku terasa begitu berat, seolah dipenuhi timah. Setelah semalaman berpikir keras, air mata membasahi bantal, dan perjuangan batin yang tak terperi, aku telah mengambil keputusan terberat dalam hidupku. Aku akan kembali ke rumah sakit Sentosa. Aku akan menemui Dr. Arman. Dan aku akan mengucapkan kata, ya, untuk sebuah kehidupan yang sama sekali tidak pernah kudambakan. Dengan langkah mantap yang diselubungi ketakutan mendalam, aku bersiap. Ini bukan hanya tentang diriku lagi, tentang impian seorang gadis muda. Ini tentang kehidupan ayah, tentang kelangsungan keluarga kami, tentang menjaga agar rumah kami tetap utuh. Aku harus kuat. Aku harus bisa meyakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah pengorbanan yang layak, pengorbanan teramat besar untuk orang-orang yang kucintai lebih dari apapun. Aku tidak tahu apa yang menantiku, bagaimana kehidupanku akan berubah secara drastis, atau apakah aku akan pernah menemukan kebahagiaan lagi di balik dinding-dinding pernikahan ini. Tapi satu hal yang pasti, ayah harus selamat. Pagi itu, rumah sakit Sentosa tampak lebih megah, lebih dingin, dan lebih asing dari sebelumnya. Aroma antiseptik bercampur wangi karbol yang kuat menusuk hidungku, seolah mencoba menguasai indraku dan menenggelamkan semua pikiran. Setiap langkahku di lantai marmer yang mengkilap terasa berat, seolah menyeretku ke arah takdir yang tak terhindarkan. Setiap suara sepatuku yang bergesekan dengan lantai terdengar seperti langkah menuju jurang. Aku tidak memberitahu ibu tentang tawaranku ini. Hanya kubilang akan mencoba melobi lagi bagian administrasi, mencari cara agar ayah bisa terus dirawat. Aku tidak ingin membebani pikirannya dengan keputusan seberat ini, apalagi melihat kekecewaannya jika aku menolaknya, atau kepedihannya jika ia tahu pengorbanan yang kuambil. Biarkan ini menjadi rahasiaku, setidaknya untuk saat ini, sampai semuanya sudah final. Dengan jantung berdebar kencang, memukul-mukul rusukku seperti genderang perang, aku menuju lantai atas, ke ruangan Dr. Arman. Pintu kantornya yang terbuat dari kayu solid, tampak terbuka sedikit, seolah menungguku, mengundangku masuk. Aku menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanianku yang terasa seperti remah-remah. Ketukan jariku di daun pintu terdengar begitu nyaring di keheningan koridor yang sunyi, seolah dunia ikut menanti keputusanku. Masuk, suara bariton yang kukenal itu menyahut dari dalam, tenang namun penuh otoritas. Aku melangkah masuk dengan ragu, kemudian menegakkan bahu, berusaha menyingkirkan semua keraguan dari wajahku. Dr. Arman sudah duduk di balik meja kerjanya yang besar dan mewah, memegang sebuah pena di tangannya, namun matanya langsung terangkat dan menatapku. Tak ada senyum, tak ada raut tegang, hanya ekspresi tenang yang sulit ditebak,
seperti permukaan danau yang tak beriak. Sudah memikirkannya, Nona Maya? Tanyanya, suaranya terdengar lembut, tidak mendesak, seolah memberiku ruang untuk bernapas. Aku mengangguk, tenggorokanku kering kerontang. Sudah, dokter. Kata-kata itu terasa begitu sulit keluar dari bibirku, seperti pasir yang tersangkut. Ada jeda singkat yang terasa seperti keabadian. Matanya menelitiku tajam, seolah mencari jejak keraguan atau penyesalan di balik topeng ketenangan yang kuusahakan. Aku berusaha keras agar wajahku tidak menunjukkan apapun selain tekad yang bulat. Demi ayah. Hanya itu yang ada di benakku, menjadi mantra yang menguatkanku. Saya bersedia, Dr. Arman. Ucapku, suara yang keluar terasa asing di telingaku sendiri. Suara yang menyerah. Suara yang memutuskan untuk mengorbankan diriku demi keluargaku. Sesaat, ekspresinya berubah. Ada kilasan sesuatu di matanya, mungkin kelegaan yang samar, mungkin juga kesedihan yang sekilas, atau bahkan sedikit kejutan. Tapi itu hanya sepersekian detik, sebelum kembali menjadi datar dan sulit ditebak. Ia meletakkan penanya di atas meja dengan gerakan halus. Baik, keputusan yang berani, Nona Maya. Saya menghargai itu. Ia kemudian mengambil sebuah amplop coklat tebal dari laci meja kerjanya. Amplop itu tampak berisi beberapa lembar dokumen penting. Ini adalah draft perjanjian pranikah. Saya ingin kau membacanya baik-baik, katanya, mendorong amplop itu ke arahku. Ini bukan sekadar pernikahan. Ini juga sebuah komitmen yang mengikat kedua belah pihak, dengan hak dan kewajiban masing-masing. Aku mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Jemariku terasa dingin. Di dalamnya, ada beberapa lembar dokumen dengan tulisan hukum yang rumit dan bahasa formal yang sulit ku mengerti sepenuhnya. Ia melihat keraguanku, lalu memutuskan untuk menjelaskan poin-poin pentingnya dengan gamblang, kalimat demi kalimat, tanpa ada yang terlewat. Pertama, mengenai ayahku. Ia menjelaskan bahwa semua biaya perawatan dan pengobatan ayahku, termasuk rawat inap di ruang VVIP, obat-obatan paling mutakhir, dan tindakan medis lain yang diperlukan hingga ayah pulih sepenuhnya, akan ditanggung penuh olehnya. Tidak ada batasan waktu, Nona Maya, dan tidak ada batasan biaya, tegasnya. Bahkan jika ayahmu membutuhkan perawatan jangka panjang, terapi lanjutan, atau rehabilitasi, itu semua akan termasuk dalam tanggunganku. Poin ini adalah yang paling melegakan bagiku, seolah beban bertonton yang selama ini menindih pundakku tiba-tiba terangkat, memberikan ruang bagi paru-paruku untuk bernapas lagi. Ayah akan selamat. Kedua, mengenai kehidupanku. Ia menjelaskan bahwa setelah menikah, aku akan tinggal di rumahnya, yang ia sebut kediaman utama. Kau akan memiliki akses penuh ke segala fasilitas di rumah itu, termasuk kendaraan pribadi jika kau mau, dan tunjangan bulanan yang lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhanmu, jelasnya. Aku juga akan melunasi sisa biaya kuliahmu dan membiayai kelulusanmu. Jika kau ingin melanjutkan ke jenjang S2 atau mengambil kursus apapun, itu juga akan kupermudah. Ia berjanji akan menjamin kehidupanku layak, nyaman, dan terbebas dari segala kekhawatiran finansial. Ia ingin aku memiliki kebebasan untuk menjalani hidupku, terlepas dari ikatan pernikahan ini. Ketiga, mengenai pernikahan itu sendiri. Ia menegaskan bahwa ini adalah pernikahan resmi, tercatat secara hukum negara dan agama. Namun, ia menekankan bahwa ia tidak akan menuntut apapun dariku yang melebihi batas kenyamanan dan kemampuanku sebagai seorang istri. Aku tidak akan memaksamu dalam hal fisik, katanya dengan suara datar, seolah memahami ketakutanku yang tak terucap. Aku mengerti ini bukan pernikahan yang didasari cinta, setidaknya dari pihakmu. Aku hanya ingin ada yang menemaniku di sisa hidupku, Maya. Seseorang yang bisa kubagikan keseharian, yang bisa kuajak bicara, yang bisa menjadi bagian dari keluargaku. Ada jejak kesepian yang terselip dalam kalimat terakhirnya, sebuah kerentanan yang membuatku sedikit terkejut. Pria sekaya dan seberkuasa ini, yang memiliki segalanya, ternyata juga merasa kesepian? Itu adalah hal yang tak pernah kuduga. Aku hanya menatapnya, mencerna setiap perkataan, setiap detail. Ia memberiku waktu sejenak untuk memikirkannya sekali lagi, memberiku kesempatan untuk menarik kembali kata-kataku jika aku berubah pikiran. Ruangan hening.
Hanya ada suara pendingin ruangan yang mendesir dan suara napasku sendiri yang bergetar. Perjanjian ini, meskipun terdengar seperti transaksi bisnis yang kejam, sebenarnya adalah sebuah penyelamat bagi keluargaku. Dan ia tidak menuntut hal-hal yang tidak bisa kuberikan. Kehormatan sebagai istri, itu bisa kuberikan. Kebersamaan, jika itu yang ia inginkan, aku bisa ada di sampingnya, menjadi pendamping dalam artian yang paling sederhana. Apakah ada yang ingin kau tanyakan, Maya? Ia bertanya lagi, matanya menatapku lekat, menunggu jawabanku. Aku menggeleng pelan. Tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Semua sudah jelas, sejelas langit di musim kemarau. Perasaanku, impianku, itu adalah hal yang harus kukubur dalam-dalam untuk saat ini. Itu adalah harga yang harus kubayar. Baiklah kalau begitu, ia mengangguk tipis, bangkit dari kursinya. Kita akan urus semua administrasi pernikahan dalam beberapa hari ke depan. Pernikahan akan dilakukan sesederhana mungkin, tanpa gembar-gembor media atau pesta besar. Hanya keluarga inti jika memungkinkan. Saya akan mengurus semuanya. Ia kemudian menyerahkan selembar kertas lagi kepadaku. Itu adalah salinan rincian tagihan ayah yang sudah dicoret besar dengan tulisan tinta merah tebal. Lunas. Sebuah tanda tangan tebal miliknya dan cap rumah sakit Sentosa tertera jelas di bawahnya. Itu adalah bukti nyata, janjinya akan ditepati. Melihatnya, air mataku nyaris tumpah, namun kutahan sekuat tenaga. Beban yang selama ini menindih pundakku terasa sedikit terangkat, memberi ruang bagi harapan baru, meskipun harapan itu bercampur dengan kepahitan. Ayah akan selamat. Aku berdiri, mengepalkan tangan, mencoba meneguhkan hati yang masih rapuh. Terima kasih banyak, Dr. Arman. Ujarku, suaraku sedikit bergetar, nyaris tak terdengar. Aku tahu kata, terima kasih, tidak akan pernah cukup untuk membalas pengorbanan ini, namun itu yang bisa kuucapkan. Ia hanya mengangguk, sorot matanya kembali ke datar dan sulit ditebak. Panggil aku Arman, Maya. Sebentar lagi, kita akan menjadi suami istri. Kata-kata itu, suami istri, rasanya seperti sebuah pintu besar terbuat dari besi yang berat tertutup di belakangku, mengunciku ke dalam sebuah takdir yang belum ku ketahui. Aku baru saja menjual masa depanku, kebebasanku, mungkin juga kebahagiaanku. Namun, aku melakukannya demi ayah. Dan itu, setidaknya, adalah satu-satunya alasan yang bisa membuatku tidur malam ini, membawa sedikit kedamaian dalam badai di hatiku. Kepulangan ayah dari rumah sakit Sentosa adalah momen yang paling melegakan sekaligus paling berat dalam hidupku. Dr. Arman benar-benar menepati janjinya dengan presisi dan efisiensi yang menakjubkan. Beberapa hari setelah kesepakatan pahit itu terjalin, tanpa banyak bicara, ia mengirimkan tim administrasinya untuk mengurus segala sesuatunya. Tagihan rumah sakit yang tadinya menggunung, mengancam untuk menelan kami hidup-hidup, kini tertera rapi dengan stempel merah besar. Lunas. Ayahku, Bapak Wira, yang sebelumnya terbaring di kamar kelas 3 yang sesak, tiba-tiba dipindahkan ke ruang perawatan VVIP yang luas dan nyaman. Kondisinya membaik secara signifikan, berkat obat-obatan mutakhir dan penanganan terbaik yang sebelumnya tak pernah kami mimpikan. Ketika aku melihat ayah bisa tersenyum tipis lagi, senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya yang pucat, saat ia bisa memegang tanganku dengan sedikit kekuatan yang kembali, rasa penyesalan yang samar di hatiku sedikit teredam. Ini demi ayah. Pengorbananku ada harganya, dan harganya adalah nyawa ayah. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, berulang kali, bahwa ini adalah jalan yang benar, satu-satunya jalan. Namun, di balik kelegaan yang menyesakan itu, ada beban rahasia yang menghimpitku. Aku belum memberitahu ibu tentang perjanjian pernikahan ini. Setiap kali aku mencoba merangkai kata, keraguan menyergap. Bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa putri semata wayangnya, yang selama ini ia banggakan, akan menikah dengan seorang pria yang seusia dengannya, seorang duda yang nyaris tidak kukenal, hanya demi uang? Aku tahu ibu akan menolak keras. Ia akan merasa hancur, mungkin merasa gagal sebagai orang tua karena tidak bisa menyediakan biaya pengobatan ayah. Ia akan marah besar, sedih tak terkira, dan mungkin menganggap diriku telah menjual diri, menodai kehormatan keluarga. Aku tidak siap melihat tatapan kecewa, marah,
dan terpukul itu di matanya. Aku tidak sanggup. Malam sebelum ayah diperbolehkan pulang, aku duduk di samping tempat tidurnya di ruang VVIP rumah sakit. Ayah sudah jauh lebih baik, bahkan bisa mengobrol ringan denganku tentang rencana kecilnya setelah sembuh. Maya, ayah tidak tahu harus bagaimana berterima kasih pada Dokter Arman itu, ujar ayah lemah, suaranya masih serak tapi lebih jelas dari sebelumnya. Ia menatapku dengan mata yang mulai menunjukkan binar kehidupan. Dia benar-benar malaikat penolong kita. Semua tagihan lunas, ayah bahkan dipindahkan ke kamar mewah ini. Kita beruntung sekali punya kenalan seperti beliau, Nak. Aku hanya tersenyum tipis, menelan ludah yang terasa berat. Kata-kata ayah semakin membuatku merasa bersalah, seolah sedang menyembunyikan kebenaran pahit di balik kebahagiaan semuanya. Bagaimana ia akan bereaksi jika tahu kebenaran di balik semua kebaikan ini? Dokter Arman sendiri, seperti biasa, sangat efisien. Ia mengatur agar ayah dipulangkan ke rumah keesokan harinya, lengkap dengan seorang perawat pribadi yang akan memantau kondisinya selama beberapa minggu ke depan, dan pasokan obat-obatan yang sudah siap di rumah kami. Semua fasilitas mewah ini, semua di luar jangkauan kemampuan kami yang dulu hidup pas-pasan. Ketika ayah tiba di rumah, disambut haru oleh ibu dan beberapa tetangga yang ikut membantu membawakan barang-barangnya, aku bisa melihat kebahagiaan sejati terpancar di wajah ibu. Ia menangis terharu, memeluk ayah erat, menciumi pipi ayah berulang kali. Momen itu begitu indah, begitu murni, begitu mengharukan, sehingga aku merasa semakin sulit untuk merusaknya dengan kebenaran yang pahit. Kebahagiaan mereka adalah prioritas utamaku. Selama beberapa hari setelah ayah pulang, aku berusaha bertingkah senormal mungkin. Aku membantu ibu merawat ayah, memastikan ia minum obat tepat waktu, menyiapkan makanan favoritnya, dan mencoba mengisi rumah dengan tawa seperti dulu. Aku bahkan menyempatkan diri untuk pura-pura belajar skripsi di depan ibu. Tapi di dalam diriku, kecemasan terus menggerogoti. Kapan aku harus mengatakannya? Bagaimana caranya agar ibu tidak terlalu terkejut? Waktu terus berjalan. Jarum jam seolah berpacu menuju hari H. Dokter Arman telah memberitahuku bahwa pernikahan akan dilangsungkan dalam 1 minggu lagi. Sesederhana mungkin, di sebuah rumah kecil yang ia miliki di pinggir kota, yang akan digunakan sebagai tempat tinggal sementara kami setelah menikah. Setiap kali ponselku berdering, aku langsung panik. Takut itu adalah telepon dari Dokter Arman, menanyakan kesiapanku atau bertanya mengapa aku belum memberitahu keluargaku. Ia belum menuntut apapun, memperlakukanku dengan penuh pengertian, memberikan ruang untukku mempersiapkan diri, tapi itu justru membuatku semakin tertekan. Aku tahu ia sedang menunggu, dan kesabarannya mungkin ada batasnya. Suatu malam, saat ayah sudah tertidur pulas di kamarnya dan ibu sedang merapikan benang jahitnya di meja ruang tamu, aku akhirnya memberanikan diri. Jantungku berdebar tak karuan, seolah ingin melompat keluar dari tempatnya. "Ibu," panggilku pelan, suaraku nyaris tak terdengar. Ibu mendongak, alisnya bertaut, sorot matanya menunjukkan kelelahan namun juga ketenangan setelah seharian mengurus ayah. "Ada apa, Nak? Wajahmu tampak murung sejak tadi. Ada masalah di kampus." Aku menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. Aku menatap lurus ke mata ibu, mencari kekuatan terakhirku. "Ibu, ada sesuatu yang sangat penting yang harus Maya katakan. Sesuatu tentang ayah, dan tentang ibu, dan juga tentang Maya." Aku mulai menceritakan semuanya. Dari awal Dokter Arman memanggilku ke ruangannya, nada suaranya yang tenang saat menawarkan pernikahan itu, hingga detail perjanjiannya yang akan menanggung semua biaya ayah. Aku mencoba menjelaskan selembut mungkin, menekankan bahwa ini adalah satu-satunya jalan, tidak ada pilihan lain yang tersedia bagi kami. Aku bahkan mencoba meyakinkan ibu bahwa Dokter Arman tidak akan menuntut apapun yang aneh-aneh dariku. Awalnya, ibu hanya terdiam, wajahnya pias, seperti tak berdarah. Matanya melebar, dan raut terkejutnya perlahan tapi pasti berubah menjadi amarah yang memuncak. Tangannya yang tadinya memegang benang jahit kini terkepal erat di atas meja. "Apa?" teriak ibu, suaranya memekakkan telinga, memecah keheningan malam. Ia berdiri dari kursinya dengan gerakan tersentak, matanya berkilat-kilat marah, menatapku seolah aku adalah orang asing. "Maya, apa yang baru saja kamu katakan? Menikah dengan pria tua itu?"
Kamu gila. Kamu sudah menjual dirimu sendiri, Nak. Air mata mulai mengalir deras di pipinya yang keriput, bercampur dengan kemarahan. Ibu tidak pernah mendidikmu seperti ini. Lebih baik kita jual rumah ini, Maya. Lebih baik ayah. Lebih baik ayah meninggal dengan tenang daripada kamu harus mengorbankan masa depanmu, kebahagiaanmu, martabatmu seperti ini. Kamu sudah kehilangan akal sehat, Nak. Pernyataannya, terutama yang menyebut ayah meninggal, menghantamku telak, lebih sakit dari tamparan. Aku tahu ini akan terjadi, tapi sakitnya tak terbayangkan. Aku mencoba menahan air mata yang mendesak keluar dari mataku sendiri, menjelaskan lagi dan lagi betapa sulitnya situasi kami, betapa ini adalah satu-satunya jalan keluar yang benar-benar menjamin nyawa ayah. Aku bahkan mencoba menyebutkan bahwa Dr. Arman tidak menuntut hal yang aneh-aneh. Tidak ada jalan keluar yang mengharuskanmu mengorbankan dirimu seperti ini, Maya. Tidak ada. Ibu terus berteriak, isakannya semakin keras. Tangannya gemetar saat menunjuk-nunjukku. Kita akan batalkan. Kita akan cari cara lain. Pokoknya tidak. Ibu tidak akan mengizinkan ini. Reaksi ibu lebih buruk dari yang kubayangkan. Ia tidak hanya marah, ia sangat terpukul, merasa bersalah atas kondisi ayah, dan tentu saja, sangat kecewa padaku. Wajahnya yang memerah, matanya yang sembab, dan tangannya yang gemetar saat menunjuk-nunjukku membuatku merasa seperti penjahat paling keji. Konflik yang selama ini kubendung akhirnya meledak, membanjiri ruang tamu kecil kami dengan air mata dan pertengkaran yang menyakitkan. Di balik pintu kamar, suara batuk ayah yang samar membuatku semakin merasa bersalah. Konflik ini sungguh tak terhindarkan. Air mata ibu tak henti mengalir, membanjiri pipinya yang kini terlihat begitu tua, lelah, dan cekung. Suaranya serak karena terus berteriak. Suaranya dipenuhi rasa sakit, kepahitan, dan pengkhianatan yang mendalam. Ia memegangi dadanya, seolah hatinya benar-benar remuk, hancur berkeping-keping. Kamu tidak memikirkan ibu, Maya? Tidak memikirkan harga diri kita di mata tetangga. Apa kata keluarga besar nanti? Serunya, dengan nada yang menuduh, namun aku tahu itu bukan serangan personal. Anak gadis kami, seorang mahasiswa, menikah dengan pria yang pantas jadi ayahnya. Ini aib, Nak. Aib yang akan ibu bawa sampai mati. Aku tidak berani membalas teriakannya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut ibu adalah cambuk yang menyakitiku, perih tak terkira, tapi aku tahu, ia tidak bermaksud menyakitiku. Ia hanya terlalu kalut, terlalu putus asa, dan terlalu takut kehilangan. Aku berusaha menjelaskan lagi, dengan suara yang jauh lebih pelan, lebih putus asa, dan bergetar. Ibu, apa lagi yang bisa kita lakukan? Tabungan kita habis, benar-benar ludes. Rumah ini akan disita, kita akan kehilangan tempat tinggal. Ayah bisa meninggal kalau tidak ada perawatan itu. Apakah ibu tega melihat ayah menderita lagi, Bu? Apakah ibu tega melihat ayah diambil dari kita? Suaraku pecah di akhir kalimat. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Kata-kata itu, terutama yang menyebut kondisi ayah dan ancaman kematian yang nyata, sempat membuat ibu terdiam. Wajahnya yang memerah karena marah perlahan berkerut, antara amarah yang masih membara dan kesedihan yang mendalam. Ia menatapku dengan mata sembab, sorotnya kini bercampur dengan rasa tak berdaya yang begitu besar, rasa kalah. Tapi Maya, kebahagiaanmu, bagaimana dengan masa depanmu, Nak? Lirihnya, suaranya kini melirih, nyaris seperti bisikan yang tertelan angin. Bagaimana kamu bisa bahagia jika seperti ini? Kebahagiaanku adalah melihat ayah sembuh, Bu, balasku, meskipun hatiku sendiri meragukan kebenaran kalimat itu. Aku berusaha keras agar suaraku terdengar yakin, seolah aku benar-benar mempercayainya. Kebahagiaanku adalah melihat ibu tidak lagi menangis karena beban biaya, melihat ibu bisa tersenyum lagi. Ini satu-satunya jalan, Bu. Percayalah. Dr. Arman bilang dia tidak akan menuntut apa-apa yang aneh-aneh dariku. Aku mencoba menambahkan poin dari kesepakatanku, berharap itu bisa menenangkan hatinya. Malam itu berakhir dengan keheningan yang menyakitkan, lebih pedih dari teriakan apapun. Ibu tidak lagi berteriak, tapi ia juga tidak lagi berbicara denganku. Ia hanya duduk diam di sudut ruangan,
memeluk lututnya, sesekali mengusap air mata yang masih menetes. Aku tahu ia sedang berjuang dengan keputusannya sendiri, antara menyelamatkan ayah dengan cara yang menyakitkan ini atau menolak demi harga diriku, demi aib yang ia takutkan. Suasana di rumah terasa dingin, jauh dari kehangatan yang biasa kami rasakan. Bahkan suara batuk ayah dari kamarnya, yang biasanya membuatku cemas, kini terasa seperti melodi kesunyian yang menambah beban di hatiku. Keesokan paginya, suasana masih terasa kaku dan dingin. Ibu memasak sarapan seperti biasa. Aroma nasi goreng dan telur mata sapi memenuhi dapur. Namun tidak ada percakapan, tidak ada candaan ringan. Ia menghindari tatapanku, seolah ada dinding tak terlihat di antara kami. Aku mencoba mengajaknya bicara, bertanya tentang kondisi ayah atau menanyakan apa yang ingin ia makan, tapi ia hanya menjawab seperlunya, dengan suara datar dan pandangan kosong. Aku tahu ia masih marah, tapi lebih dari itu, ia terluka. Luka yang kubuat sendiri, luka yang ia rasa akan membekas selamanya. Aku pergi ke kamar ayah. Ayah masih lemah, tapi ada senyum tipis di wajahnya saat aku datang. "Maya, kamu sudah sarapan? Ibu mana?" tanyanya lembut, suaranya masih parau. "Sudah, ya," jawabku, berusaha tersenyum semanis mungkin, menyembunyikan badai di dalam hatiku. "Ibu lagi di dapur." "Yah." Aku ingin sekali memeluknya, menangis di pelukannya, dan mengatakan semua yang terjadi, berbagi beban yang menindihku. Tapi aku tidak bisa. Aku harus melindungi dia dari beban ini, dari rasa bersalah yang mungkin akan membunuhnya lebih cepat dari penyakitnya. Siangnya, ponselku berdering. Nama, Dr. Arman, tertera di layarnya. Aku langsung panik, bergegas keluar rumah dan bersembunyi di sudut terpencil halaman belakang agar ibu tidak mendengar percakapanku. Napasku tersengal. "Maya, bagaimana? Sudah bicarakan dengan ibumu?" Suaranya tenang, profesional, tanpa nada menuntut, namun aku bisa merasakan desakan terselubung di baliknya. Aku berbisik, "Sudah, Dr. Arman." "Ibu," beliau masih terkejut. "Tapi saya akan meyakinkannya. Kita bisa lanjutkan sesuai rencana." Aku berbohong tentang reaksi ibu, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku bisa mengubah pikirannya sepenuhnya. Mungkin setelah melihat ayah sembuh total, ia akan mengerti. "Baik," jawabnya, tanpa banyak pertanyaan lebih lanjut. "Saya akan siapkan semuanya." Lusa pagi, perwakilan dari Kawa dan saksi akan datang ke kediaman saya di pinggir kota. Pernikahan akan dilangsungkan di sana. Kau bisa datang bersama keluargamu. 2 hari lagi. Jantungku mencelos, tenggorokanku kembali kering. Secepat ini? Seolah tidak memberiku waktu untuk bernapas, untuk memproses semua ini. Aku mengangguk, padahal ia tidak bisa melihatku. "Baik, Dr. Arman." Setelah panggilan itu berakhir, aku kembali ke dalam rumah, merasakan pandangan ibu yang mengikuti setiap gerakanku, pandangan yang terasa dingin dan menusuk. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada teriakannya. Seolah ia telah menarik diri dariku, membangun dinding tak terlihat yang semakin tinggi. Aku merasa sendirian, menghadapi takdir yang kutentukan sendiri, takdir yang terasa begitu berat. Malam harinya, aku melihat ibu duduk di samping ayah, membelai rambutnya dengan tatapan sendu. Ayah terlelap pulas, berkat obat dan tidurnya yang lebih nyenyak. Ibu melihat ke arahku, tatapan matanya masih dingin, namun kini bercampur dengan keputusasaan yang mendalam. Aku menunduk. Tiba-tiba, ibu bangkit dan berjalan ke arahku. Langkahnya pelan, seperti seseorang yang kehilangan arah. "Maya," panggilnya, suaranya pelan, tapi kini tidak ada lagi kemarahan yang membakar. Hanya keputusasaan yang mendalam dan kesedihan yang tak terhingga. "Apa yang harus ibu lakukan, Nak? Ibu tidak mau kehilangan ayahmu, tidak mau lagi melihatnya sakit dan menderita. Tapi ibu juga tidak mau kehilangan kamu seperti ini, Maya. Ibu tidak tega melihatmu mengorbankan diri demi kami." Air matanya kembali menetes, kali ini bukan karena marah, tapi karena kesedihan yang tak tertahankan. Aku menghampirinya, memeluknya erat. Air mataku akhirnya tumpah, membasahi bahu ibu. "Ibu, ini satu-satunya jalan. Ayah butuh kita. Maya tidak akan apa-apa, Bu."
Maya akan baik-baik saja. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri, sambil berbisik di telinga ibu, kata-kata yang kuucapkan terdengar seperti janji kosong. Ayah pasti akan sedih kalau ibu terus seperti ini. Kita harus kuat, Bu, demi ayah. Ibu membalas pelukanku, terisak pelan di bahuku. Ibu tidak bisa. Ibu tidak tega, Nak. Tapi kalau tidak begini, Ayah. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, hanya terus terisak. Dalam pelukan itu, aku tahu ibu akhirnya mengalah, bukan karena ia setuju, tapi karena ia tidak punya pilihan lain. Sama seperti diriku. Itu adalah penyerahan diri yang pilu, sebuah pertanda bahwa kami berdua telah kalah melawan keadaan, takdir yang kejam. Besok, aku akan melangkah ke babak baru dalam hidupku, sebuah babak yang penuh pertanyaan, misteri, dan mungkin kesepian yang tak terhindarkan. Dan aku harus menghadapi semua itu sendirian. Pagi pernikahan itu tiba, membawa serta nuansa kelabu yang menyesakan. Langit mendung seolah turut berduka, atau mungkin hanya perasaanku saja yang terlalu sentimental, melihat setiap tetes embun di dedaunan seperti air mata yang membeku. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading yang sudah disiapkan oleh Dr. Arman. Gaun itu indah, berbahan lembut seperti sutra, dan modelnya elegan dengan potongan klasik yang tak lekang oleh waktu, namun terasa begitu berat membalut tubuhku, seolah setiap jahitan adalah beban yang mengikatku. Di depan cermin usang di kamar tidurku, aku menatap bayanganku. Bukan lagi Maya yang ceria dan penuh impian tentang masa depan yang akan ia genggam sendiri, melainkan sesosok asing dengan mata yang kosong, penuh dengan janji yang harus kutepati, janji yang kini terasa mengikatku seumur hidup. Ibu masih enggan berbicara banyak denganku. Wajahnya sembab, matanya bengkak. Sisa tangisan semalam masih jelas terlihat di bawah matanya yang menghitam. Ia membantu merapikan rambutku yang panjang, menyisir perlahan, tangannya gemetar. Sesekali menghela napas panjang yang syarat akan kepiluan. Tidak ada senyum kebahagiaan, tidak ada ucapan selamat atau doa restu yang kudengar. Hanya keheningan yang menyesakan, ditemani tatapan penuh kepedihan yang menusuk, membuatku merasa seolah menanggung seluruh beban dunia. Aku tahu ia datang, bukan karena merestui sepenuhnya pernikahan ini, tapi karena ia tidak tega melepaskanku sendiri dalam situasi yang begitu krusial ini. Ayah sendiri tidak bisa ikut karena kondisinya yang belum pulih total, dan kami sepakat untuk tidak memberitahunya detail pernikahan ini agar ia tidak terbebani oleh rasa bersalah atau kekhawatiran. Sebuah mobil sedan hitam mewah, Audi terbaru yang mengkilap, yang ternyata adalah milik Dr. Arman, sudah menunggu di depan rumah kami yang sederhana. Pengemudinya seorang pria parubaya yang berwajah ramah dan berseragam rapi. Ia membukakan pintu dengan hormat untukku dan ibu. Perjalanan terasa sunyi, panjang, dan penuh ketegangan. Ibu duduk di sampingku, tangannya dingin dan menggenggam erat tanganku, seolah mencoba menyalurkan kekuatan yang ia sendiri tidak miliki atau sekadar memastikan aku nyata di sampingnya, bukan hanya bayangan. Aku menatap keluar jendela, memandangi pemandangan kota yang padat, riuh, dan penuh kehidupan, perlahan berganti menjadi jalanan sepi menuju pinggir kota, yang semakin lama semakin sepi dan asing. Seolah aku sedang menuju ke suatu tempat yang jauh dari semua yang kukenal. Akhirnya, setelah perjalanan yang terasa berabad-abad, kami tiba di sebuah rumah. Bukan rumah mewah bak istana yang kubayangkan dari seorang pemilik rumah sakit terbesar, melainkan sebuah villa sederhana namun elegan, bergaya modern minimalis, dengan fasad putih bersih dan jendela-jendela besar. Rumah itu dikelilingi taman yang asri dan pepohonan rindang, menciptakan suasana tenang dan privat yang nyaris terpencil. Rupanya, ini adalah kediaman sementara yang disebut Dr. Arman, bukan rumah utama tempat ia tinggal. Di sana, di ruang tengah villa yang sudah dihias sederhana namun apik dengan beberapa rangkaian bunga lili putih dan kain gorden berwarna krem, Dr. Arman sudah menunggu. Ia mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang pas di tubuhnya, tampak berwibawa namun juga menua, dengan rambut putih di pelipisnya yang jelas terlihat. Di sampingnya, sudah ada seorang penghulu berpakaian batik rapi, dua orang saksi yang tampak seperti pegawai kepercayaannya, dan seorang asisten pribadinya yang sigap memegang map berisi dokumen. Tidak ada keluarga besar dari pihak Dr. Arman, tidak ada kerabat, tidak ada kolega. Hanya kami, segelintir orang yang menjadi saksi sebuah kesepakatan. Formalitas yang begitu sunyi,
begitu privat, seolah menyembunyikan sebuah rahasia besar dari dunia. Ia menatapku saat aku melangkah masuk ke dalam ruangan. Ada sesuatu di matanya, sekilas, yang tak bisa kuterjemahkan. Bukan kebahagiaan seorang pengantin pria yang baru akan menikahi gadis impiannya, melainkan kelegaan yang mendalam, atau mungkin kesepian yang tak tersembunyi lagi? Entahlah, tatapannya terlalu rumit untuk kuuraikan. Prosesi akad nikah berlangsung dengan cepat dan hikmat, sesuai dengan aturan agama dan negara. Aku duduk di hadapannya, lututku terasa lemas, kedua tanganku menggenggam erat satu sama lain di bawah meja, dingin dan berkeringat. Detik-detik ijab kabul terasa melambat. Setiap kata yang diucapkan penghulu mengukir nasib baruku dengan tinta yang tak bisa dihapus. Ketika tiba giliranku untuk mengucapkan persetujuan, suaraku terasa tercekat di tenggorokan. Aku melirik ibu yang duduk di sampingku, matanya berkaca-kaca namun menatapku dengan sorot. "Kamu harus kuat, nak, ini demi ayah." Aku menghela napas panjang, mengumpulkan seluruh sisa keberanianku yang nyaris habis, dan mengucapkan kata, "Ya, saya terima nikahnya." Dengan suara yang nyaris tak terdengar, bergetar. "Sah?" tanya penghulu, suaranya menggelegar di ruangan yang hening. "Sah," jawab para saksi serempak. Seketika, statusku berubah. Aku bukan lagi Maya, seorang mahasiswi yang berjuang dengan impian sederhananya. Aku adalah Nyonya Arman Wijaya, istri dari seorang duda berusia 55 tahun, pemilik rumah sakit terbesar di kota. Seharusnya ada kelegaan yang meluap, kebahagiaan yang melingkupi, namun yang kurasakan justru kekosongan yang menyesakkan, bagai lubang hitam di ulu hatiku. Sebuah beban baru terasa menimpaku, lebih berat dari apapun yang pernah kubayangkan. Setelah prosesi selesai, Dr. Arman, atau sekarang, suamiku, Arman, menghampiriku. Ia mengulurkan tangannya, dan aku menyambutnya dengan ragu. Tanganku dingin dan kaku. Tangannya besar, hangat, dan lembut, sebuah kontras dengan kekakuan tanganku. Ia mengenakan cincin emas di jari manisnya, yang kini sama persis dengan cincin yang melingkar di jari manisku. Sebuah tanda ikatan, sebuah simbol dari kesepakatan yang tak terucapkan, sebuah bukti dari takdir yang baru saja kusambut. "Selamat, Maya," bisiknya, suaranya pelan dan dalam, namun mengandung kelegaan yang samar. "Sekarang kau istriku. Jangan khawatir, aku akan menjagamu." Kata-katanya sederhana, namun mengukuhkan realitas baruku yang menakutkan. Ibu menghampiriku, memelukku erat, dan kali ini ia membiarkan air matanya tumpah di bahuku, isakannya terdengar pilu. "Jaga dirimu baik-baik, nak," bisiknya, antara isak tangis dan penyesalan yang mendalam. Aku tahu ia masih belum sepenuhnya menerima, tapi ia berusaha untuk melepaskanku, membiarkanku menjalani jalan yang kupilih. Setelah itu, ibu pamit. Aku melihatnya pergi dengan mobil yang tadi mengantar kami. Ia tidak menoleh lagi, seolah tidak sanggup menatapku yang kini telah menjadi orang asing. Aku berdiri sendirian di tengah ruangan itu, hanya ada aku dan Arman, beserta asistennya yang sedang merapikan berkas-berkas. Aku menatapnya, pria yang kini resmi menjadi suamiku, pria yang telah menyelamatkan ayahku, namun juga mengambil kebebasanku, impianku, dan sebagian dari diriku. "Mari, Maya," kata Arman, suaranya kembali ke nada tenang dan profesional, seolah mengakhiri sebuah rapat bisnis. "Saya akan menunjukkan kamar dan bagian lain dari rumah ini. Ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang." Aku mengangguk pelan, tanpa suara, hanya bisa mengikuti. Setiap langkah terasa seperti memasuki sebuah dunia yang sama sekali baru, sebuah penjara emas yang megah, yang kini menjadi takdirku. Aroma bunga lili yang seharusnya menenangkan, kini terasa menyesakkan, mengingatkanku pada kesepakatan yang baru saja terukir. Arman berjalan di depanku, langkahnya tenang, berwibawa, namun terasa begitu jauh. Aku mengikutinya seperti bayangan yang terpisah dari pemiliknya. Villa di pinggir kota ini memang bukan rumah utama miliknya. Yang kudengar-dengar adalah sebuah mensyahan megah di kawasan elit dengan puluhan pelayan dan staf. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak properti yang ia miliki, yang mungkin ia gunakan sebagai tempat peristirahatan sesaat atau mungkin tempat untuk menyendiri dari keramaian dunia. Sebuah ironi yang pahit, tempat yang ia gunakan untuk menyendiri kini menjadi rumah baruku.
Tempat di mana aku akan menjalani kesendirian dalam sebuah pernikahan. Ini ruang keluarga, kata Arman, membuka sebuah pintu besar dari kayu jati solid. Ruangan itu luas, nyaris tanpa sekat, dengan sofa-sofa empuk berwarna krem yang tertata apik, meja kopi kayu jati yang mengkilap, dan sebuah televisi layar datar besar yang menempel di dinding. Jendela-jendela kaca membentang dari lantai ke langit-langit, menampilkan pemandangan taman yang asri dengan bunga-bunga tropis yang bermekaran dan kolam renang kecil yang airnya berkilau di luar. Semuanya tertata rapi, bersih, dan jelas terlihat mahal, namun terasa dingin, tanpa sentuhan pribadi yang hangat, seolah baru saja diisi perabotan dan belum pernah dihuni. Tidak ada foto keluarga di dinding, tidak ada buku berserakan di meja, tidak ada jejak kehidupan yang hangat atau kenangan yang terekam. Ia kemudian membawaku ke dapur, sebuah ruangan modern dengan countertop marmer putih dan peralatan stainless steel mengilap yang tampak belum pernah tersentuh. Kau bisa meminta juru masak atau ingin memasak sendiri, itu pilihanmu, ujarnya santai, seolah hal itu adalah hal sepele yang tak perlu dipikirkan. Ada seorang wanita parubaya berwajah ramah dan berkulit sawo matang, mengenakan seragam pelayan, yang menyambut kami. Ini Bei Sumi. Dia akan membantu mengurus rumah dan kebutuhanmu sehari-hari. Jika kau butuh apapun, katakan saja padanya. Bei Sumi tersenyum padaku, senyum yang tulus, dan aku membalasnya dengan canggung, merasa tidak nyaman dengan gagasan dilayani. Selanjutnya, ia membawaku menaiki tangga spiral dari besi tempa yang artistik menuju lantai 2. Lantai atas terasa lebih privat. Ada 3 kamar tidur di sana, masing-masing dengan pintu tertutup. Ini kamarmu, Maya, katanya, membuka pintu terakhir di ujung koridor. Aku melangkah masuk, dan mataku sedikit terbelalak. Kamar ini jauh lebih besar dari kamarku di rumah ibu, bahkan jauh lebih besar dari ruang tamu kami. Sebuah ranjang berukuran king size dengan sprei sutra putih bersih mendominasi ruangan, dihiasi bantal-bantal empuk dan selimut tebal. Ada lemari pakaian besar dari kayu gelap, meja rias minimalis, dan sofa santai di dekat jendela yang menghadap langsung ke taman. Sebuah kamar mandi pribadi dengan bathtub mewah dan shower terpisah melengkapinya, berlantai marmer senada dengan ruang utama. Aroma bunga lavender samar-samar tercium, menenangkan, seolah seseorang telah menyiapkan kamar ini khusus untukku dengan penuh perhatian. Arman berdiri di ambang pintu, mengawasiku, menunggu reaksiku. Kau bisa menata ulang sesuai keinginanmu. Jika ada yang kurang, beritahu Bei Sumi atau asistenku, Denny, katanya lagi, suaranya datar namun terdengar tulus. Terima kasih, ujarku pelan, masih merasa canggung dan asing dengan semua kemewahan ini. Rasanya seperti berada di sebuah hotel bintang 5, bukan rumah yang akan kutinggali. Saya akan menempati kamar di seberang. Lanjutnya, menunjuk pintu di seberang kamar tidurku. Kita akan memiliki kamar masing-masing. Ini agar kau merasa nyaman dan memiliki privasi penuh. Hatiku sedikit lega mendengar itu. Ini berarti, ia benar-benar menepati janjinya untuk tidak menuntut hal yang aneh-aneh, setidaknya untuk saat ini. Rasa canggung dan asing masih menyelimutiku. Namun setidaknya ada sedikit ruang pribadi yang diberikan di dalam pernikahan yang aneh ini. Mungkin ia benar-benar hanya membutuhkan teman di sisa hidupnya, bukan seorang istri dalam arti penuh. Setelah itu, Arman tidak banyak bicara. Ia hanya memastikan aku sudah nyaman, lalu permisi. Ia kembali ke ruang kerjanya di lantai bawah, yang kutahu juga ada di villa itu. Meninggalkanku sendirian di kamar baru ini, di dalam villa yang sunyi, ditemani oleh Bei Sumi yang sibuk di dapur. Aku berjalan mendekati jendela, menatap taman yang sunyi, memandangi pepohonan yang bergoyang pelan tertiup angin. Burung-burung berkicau, namun suaranya terasa jauh dan tak mampu menjangkau kekosongan di dalam diriku. Aku merasakan kekosongan yang menyesakan. Aku punya segalanya sekarang. Rumah mewah, jaminan finansial untuk keluargaku, dan ayah yang selamat. Tapi aku kehilangan diriku sendiri. Aku duduk di tepi ranjang yang empuk, menyentuh sprei yang halus, merasakan dinginnya cincin emas di jari manisku. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Sebuah babak yang tidak pernah kuinginkan, namun harus kujalani. Bagaimana aku bisa beradaptasi di tempat asing ini? Bagaimana aku bisa menjalani peran sebagai istri dari pria yang nyaris tak kukenal, yang usianya jauh di atasku, yang memiliki dunianya sendiri yang tak terjangkau olehku?
Dan yang terpenting, bisakah aku menemukan sedikit pun kebahagiaan di dalam penjara emas ini? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi benakku, berputar tanpa henti, memicu gelombang kecemasan. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Ini sudah terjadi. Aku harus menjalaninya. Aku harus kuat. Demi ayah, demi ibu, dan demi harga diri yang tersisa dari diriku, yang berusaha kukumpulkan kembali di antara puing-puing impianku. Hari-hari pertama di rumah baru terasa canggung, asing, dan aneh, seolah aku adalah boneka yang baru saja diletakkan di sebuah diorama megah. Villa itu megah, fasilitasnya lengkap, setiap sudutnya memancarkan kemewahan yang tak pernah kuduga. Namun bagiku terasa seperti sangkar emas yang gemerlap, memenjarakan kebebasanku. Aku bangun setiap pagi dengan perasaan hampa, tidak tahu harus melakukan apa. Biasanya, pada jam segini aku sudah sibuk dengan jadwal kuliah yang padat, mempersiapkan diri untuk presentasi, atau membantu ibu menyiapkan sarapan sederhana sambil mendengar ocehan ayah tentang berita pagi. Kini, semua hiruk-pikuk itu lenyap, digantikan oleh keheningan yang mewah, suara desiran pendingin ruangan, dan kicauan burung di taman yang terasa begitu jauh. Bei Sumi, sang asisten rumah tangga yang ramah, adalah satu-satunya orang yang sering berinteraksi denganku. Dia wanita parubaya yang baik hati dan penuh perhatian, dengan senyum tulus yang menenangkan. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan yang lezat dan beragam, mulai dari bubur ayam, nasi goreng, hingga roti panggang dengan selai buatan rumah. "Nyonya mau sarapan apa hari ini?" tanyanya lembut, membuatku merasa tidak enak karena ia melayaniku seolah aku adalah seorang ratu. Aku selalu menjawab seadanya, dan seringkali justru aku yang menawarkan bantuan, yang tentu saja ia tolak dengan halus. "Ah, jangan repot-repot, Nyonya. Ini sudah tugas saya." Aku merasa seperti tamu abadi yang tidak tahu diri, meskipun statusku kini adalah nyonya rumah. Arman, ia adalah misteri yang belum terpecahkan, sebuah siluet bayangan yang tak bisa kurai sepenuhnya. Ia selalu bangun lebih awal dariku, bahkan sebelum matahari terbit, dan biasanya sudah berangkat kerja saat aku baru saja turun untuk sarapan. Aku sesekali melihatnya saat ia sarapan, duduk di meja makan yang panjang, membaca koran bisnis dengan tenang, sesekali menyeruput kopi hitamnya yang mengepul. Ia jarang bicara, kecuali menanyakan kabarku atau kondisi ayah dengan nada singkat, tidak lebih dari formalitas. "Bagaimana kabarmu, Maya? Atau, ada perkembangan kondisi ayahmu?" Namun, di balik sikap tenangnya yang dingin itu, aku bisa merasakan ada perhatian yang tulus, sebuah kepedulian yang tak terucap. Tatapan matanya terkadang berhenti padaku lebih lama dari yang seharusnya, seolah ia mencoba membaca sesuatu di balik wajah datarku. Kadang, ia pulang saat aku sudah makan malam atau bahkan sudah di kamar, membaca. Kami jarang berinteraksi lebih dari sekadar sapaan singkat atau obrolan ringan tentang cuaca atau perkembangan ayah. Ia menghormati privasiku sepenuhnya, persis seperti yang ia janjikan di awal. Ia tidak pernah masuk ke kamarku, tidak pernah mencoba menyentuhku, atau menuntut apapun yang bersifat pribadi. Bahkan, ia seolah menjaga jarak fisik yang tak kasat mata. Kami hidup di bawah atap yang sama, sebagai suami istri di mata hukum dan agama, namun terasa seperti dua orang asing yang berbagi tempat tinggal, dua jiwa yang terisolasi dalam kemewahan yang sama. Meskipun begitu, ada hal-hal kecil yang mulai kusadari dari Arman, yang membuatku merenung dan bertanya-tanya tentang dirinya. Ia selalu memastikan kamar kerjanya di lantai bawah tidak berisik saat aku sedang belajar atau membaca di kamar. Bahkan jika ia harus menerima telepon penting atau mengadakan rapat virtual yang suaranya bisa terdengar hingga lantai atas. Ia tahu aku suka membaca, dan suatu hari, ia mengejutkanku dengan mengirimkan beberapa kotak buku baru dari toko buku terkemuka, genre yang kebetulan kusukai, seolah ia membaca pikiranku tanpa perlu bicara. Buku-buku itu, dari novel klasik hingga karya filsafat modern, menjadi teman setiaku dalam kesunyian. Bukan hanya itu, ia juga mengatur agar aku bisa melanjutkan kuliahku. Semua administrasi di kampus sudah diurus dengan cepat, biaya semester terakhirku sudah lunas, dan bahkan ia menyediakan fasilitas transportasi khusus untukku, lengkap dengan sopir pribadi yang siap mengantar jemput kapanpun aku mau. Awalnya aku menolak, merasa tidak enak, sungkan menerima semua kebaikan material ini, tapi ia bersikeras. "Itu bagian dari kesepakatan, Maya.
Jangan pikirkan itu. Fokus saja pada studimu, katanya dengan nada final, seolah tidak menerima bantahan, dan aku tidak bisa membantah lagi. Apakah kau merasa bosan di sini, Maya? Tanyanya suatu sore, saat kami kebetulan berada di ruang keluarga, keduanya tenggelam dalam aktivitas masing-masing. Ia sedang membaca laporan keuangan yang tebal, sementara aku mencoba fokus pada buku sastra yang baru kuterima. Aku tersentak kaget, tak menyangka ia akan memulai percakapan yang lebih dari sekadar basa-basi. Tidak, Arman. Hanya saja, ini masih baru bagiku, dan banyak penyesuaian yang harus kulakukan. Aku menghela napas, mencoba jujur. Kadang, aku merasa sedikit sendirian. Ia menutup laporannya, meletakkannya di meja kopi, dan menatapku lurus dengan sorot mata yang sedikit melunak, menunjukkan empati yang tak terduga. Aku mengerti. Jika ada yang ingin kau lakukan, katakan saja. Jika kau ingin mengunjungi teman-temanmu, pergilah. Aku tidak akan membatasimu. Kau bebas, selama kau menghormati kesepakatan kita. Kata-kata, selama kau menghormati kesepakatan kita, itu kembali mengingatkanku pada batasan yang tak terlihat. Sebuah tali temali yang halus namun kuat, seolah ia membiarkanku terbang namun dengan rantai emas yang terpasang di kakiku. Kebebasan ini adalah kebebasan dalam sangkar yang indah, tempat yang aman, namun tetap saja sebuah sangkar. Namun, setidaknya ia memberiku ruang bernapas, memberiku kesempatan untuk tidak merasa sepenuhnya terkurung. Aku mulai menyadari bahwa meskipun ia adalah pemilik segalanya, ia juga hidup dalam kesendiriannya sendiri. Meski kehidupanku kini bergelimang harta, dengan segala kenyamanan yang tersedia, aku sering merindukan kesederhanaan masa lalu. Merindukan tawa ibu di dapur yang sempit namun penuh kehangatan, aroma masakan rumahan yang sederhana namun penuh cinta, atau obrolan santai dengan ayah di beranda tua kami yang reot. Di sini, semuanya serba teratur, serba mewah, serba mudah, tapi juga serba hampa. Ada sebuah lubang di hatiku yang tak bisa diisi oleh kemewahan apapun, sebuah kerinduan akan sesuatu yang hilang. Perlahan, aku mulai mencoba mengisi waktu luangku, mencoba menemukan kembali diriku di tengah kemewahan yang mengasingkan ini. Aku mulai membaca buku-buku yang Arman kirimkan, menyelami dunia-dunia baru lewat setiap lembar kertas, mencari pelarian. Aku kembali menulis beberapa cerita pendek yang dulu sempat terhenti, menuangkan segala perasaanku ke dalam kata-kata, mengukir kisah-kisah yang tak berani kuungkapkan. Dan sesekali, aku mencoba memasak makanan sederhana di dapur yang super canggih itu, meskipun selalu diawasi oleh Bei Sumi yang sigap dan siap membantu kapan saja. Aku juga mulai terbiasa dengan kehadiran Arman yang nyaris tak terlihat. Namun nyata, sebuah bayangan yang selalu ada di sudut-sudut rumah ini, memberikan rasa aman yang aneh. Ia adalah pria yang penuh teka-teki, yang memanjakanku dengan caranya sendiri, tanpa banyak kata, tanpa menuntut balasan. Seolah ia hanya ingin memastikan aku nyaman di sampingnya, seorang pendamping yang ia bayar dengan kemewahan. Aku tahu ini adalah bagian dari pemanjangan yang ia janjikan, sebuah bentuk kasih sayang yang aneh dan transaksional. Ia memenuhiku dengan materi, dengan kenyamanan, dengan keamanan yang mutlak, menciptakan dinding perlindungan di sekelilingku. Tapi apakah itu cukup untuk mengisi kekosongan di dalam hatiku? Apakah semua ini bisa menggantikan impian yang kukorbankan, kebebasan yang kulepaskan, dan cinta yang kucari? Pertanyaan itu terus mengusik, menjadi teman setia di setiap malam-malamku yang sunyi. Beberapa minggu berlalu, dan rutinitas aneh ini mulai terasa seperti normal yang baru. Aku mulai terbiasa dengan keheningan villa yang megah, dengan kehadiran Bei Sumi yang selalu sigap menyediakan segala kebutuhan, dan dengan bayangan Arman yang datang dan pergi seperti angin. Kehadirannya terasa nyata namun seringkali tak terjamah. Kuliahku sudah dimulai kembali, dan aku berusaha keras untuk fokus, menenggelamkan diri dalam tumpukan buku dan tugas. Kampus menjadi pelarianku, tempat di mana aku bisa menjadi Maya yang dulu, seorang mahasiswi biasa dengan impian-impian sederhana, setidaknya untuk beberapa jam dalam sehari. Teman-temanku tidak banyak bertanya tentang pernikahanku yang tiba-tiba, hanya tahu aku menikah dengan seorang dokter dan kini tinggal di rumah yang lebih baik. Aku sengaja tidak menceritakan detailnya, terlalu rumit dan memalukan untuk diungkapkan. Suatu sore yang sendu, aku sedang membaca buku novel klasik di ruang keluarga, ketika Arman pulang lebih awal dari biasanya.
Suara deru mesin mobil mewahnya terdengar mendekat, disusul pintu utama yang terbuka dan tertutup. Ia tampak lelah, jasnya sedikit kusut di bagian pundak, dan dasinya longgar, terlepas dari simpulnya yang biasa rapi. Ia melemparkan tas kerjanya ke sofa di seberangnya dengan sedikit desahan, lalu duduk di sana, menghela napas panjang, memijat pelipisnya. Ini adalah salah satu momen langka di mana kami berada di ruangan yang sama, dalam waktu yang cukup lama, tanpa ada agenda khusus, tanpa ada sekat formalitas yang biasanya mengelilingi kami. "Bagaimana kuliahmu, Maya?" tanyanya, suaranya sedikit serak, terdengar lelah. "Baik, Arman. Aku sedang mengerjakan tugas akhir, lumayan menantang." Aku menjawab, sedikit terkejut. Ia memulai percakapan. "Bagus," sahutnya. "Jangan ragu jika butuh bantuan. Aku bisa mencarikan referensi atau apapun yang kau perlukan. Akses ke jurnal ilmiah atau penelitian, misalnya." "Terima kasih," kataku, sedikit terkejut dengan tawarannya yang spesifik itu. Ia selalu menawarkan bantuan material, seolah itu adalah satu-satunya cara ia bisa menunjukkan perhatian dan kepeduliannya. Keheningan kembali menyelimuti kami, namun kali ini terasa sedikit berbeda, tidak sebeku biasanya. Aku kembali ke bukuku, tapi pikiranku melayang. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padanya, sesuatu yang mengusikku sejak awal, sebuah pertanyaan yang terus berputar-putar di benakku seperti laron yang mengitari lampu. "Arman," panggilku pelan, setelah mengumpulkan segenap keberanianku. Ia mengangkat kepalanya, menatapku dengan sorot mata tenang, menunggu. "Ya. Bolehkah aku bertanya sesuatu yang mungkin sedikit pribadi?" Ia mengangguk, sorot matanya tidak berubah, tetap tenang. "Tentu. Mengapa kau memilihku?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibirku, tanpa bisa kutahan. Aku tahu itu pertanyaan yang sangat sensitif, bahkan mungkin lancang, tapi rasa penasaran ini sudah terlalu lama menumpuk dan menyesakkan dadaku. Kau bisa saja mencari wanita lain, yang sepadan denganmu, dari kalanganmu, yang bukan sepertiku. Bukan gadis biasa dari keluarga sederhana. Arman terdiam sejenak, tatapannya menerawang jauh, seolah sedang kembali ke masa lalu yang terkubur dalam. Wajahnya yang biasanya datar dan tanpa ekspresi kini menunjukkan sedikit kerutan kepedihan, sebuah bayangan melintas di matanya. "Ada seseorang di masa laluku, Maya," katanya, suaranya pelan, nyaris berbisik, seperti bisikan rahasia. "Namanya Alisha." Aku menunggunya melanjutkan, menahan napas. Nama itu terasa asing di telingaku, namun entah mengapa, ada rasa sedih yang begitu kuat terpancar dari suaranya saat menyebut nama itu, seolah nama itu menyimpan ribuan kenangan yang menyakitkan. "Alisha adalah istriku," lanjutnya, suaranya semakin rendah, seperti desiran angin yang membawa kesedihan. "Dia meninggal 8 tahun lalu karena penyakit langka. Sebuah kondisi paru-paru yang parah, mirip dengan kondisi ayahmu. Kami sudah berusaha keras, menghabiskan segalanya, tapi Tuhan berkehendak lain." Ia berhenti, pandangannya kosong menatap kejauhan. Dia sangat mirip denganmu, Maya. Bukan hanya wajah, tapi juga semangatnya, keceriaannya, dan caranya memandang dunia. Penuh dengan harapan, bahkan di tengah kesulitan. Hatiku mencelos mendengar itu. Jadi ini alasannya? Aku hanyalah pengganti, bayangan dari masa lalunya yang telah tiada? Rasa sakit yang aneh menyeruak di dadaku, sebuah rasa yang campur aduk antara simpati dan kekecewaan. Bukan karena cemburu pada mendiang istrinya, tapi karena merasa direduksi menjadi sekadar kemiripan fisik dan karakter dengan seseorang yang sudah tiada. Aku bukanlah diriku sendiri di matanya, melainkan sebuah replika. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh dan tidak adil bagimu," katanya, seolah membaca pikiranku yang bergejolak. "Tapi setelah Alisha pergi, aku merasa sangat sendirian. Rumah ini, hidup ini, terasa hampa. Aku tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Aku tidak ingin melukai siapapun, atau membebani diriku dengan ikatan emosional yang mendalam. Sampai aku bertemu denganmu di rumah sakit. Kau mengingatkanku padanya, pada kehangatan yang pernah ada dalam hidupku. Kau memiliki aura yang sama, semangat yang sama, dan cara pandang yang lugas. Dan
Aku merasa nyaman berada di dekatmu, Maya. Sebuah ketenangan yang sudah lama hilang. Ia berhenti sejenak, menghela napas, lalu menatapku lagi, kali ini dengan sorot yang lebih dalam, lebih jujur, menembus topeng ketenanganku. Aku tidak memintamu untuk menjadi Alisha, Maya. Aku tahu kau adalah dirimu sendiri, seutuhnya. Aku menghargai itu. Tapi, aku membutuhkan seseorang di sisiku. Seseorang yang bisa mengisi kekosongan ini, yang bisa berbagi ruang, berbagi keheningan. Dan kau adalah orang itu. Kau membawa kembali sedikit cahaya ke dalam hidupku yang gelap. Pengakuannya membuatku terdiam, membeku di tempat. Aku tidak tahu harus merasa apa. Lega karena ia jujur, dan tidak ada motif tersembunyi yang lebih mengerikan? Atau sedih karena aku hanyalah bayangan yang dipilih untuk mengisi kekosongan? Sebuah solusi pragmatis untuk kesepiannya? Ini adalah pernikahan yang didasari oleh kebutuhan, bukan cinta sejati. Ia membutuhkan kehadiran, dan aku membutuhkan bantuan. Sebuah transaksi yang adil, mungkin, di atas kertas. Tapi hatiku terasa seperti dicubit. Sebuah sayatan tipis yang terasa perih. Aku tidak akan memaksakan apapun padamu, Maya. Lanjutnya, suaranya kini terdengar seperti janji, seolah ingin meyakinkanku dan menghilangkan keraguanku. Aku hanya ingin kau nyaman di sini, dalam rumah ini. Aku akan memenuhi semua kebutuhanmu, apapun itu. Aku hanya meminta kehadiranmu. Sebagai istriku, sebagai pendampingku. Itu saja. Kehadiran. Sebuah kata yang sederhana, namun memiliki makna yang begitu berat bagiku. Aku adalah kehadirannya, bayangan dari masa lalunya yang ia coba hidupkan kembali, secercah harapan di tengah kesendiriannya. Aku menatapnya, pria parubaya di depanku, yang kini tampak lebih rapuh dari yang kubayangkan, bukan lagi sosok direktur rumah sakit yang berkuasa. Ia juga adalah korban dari kesendiriannya sendiri, sama seperti diriku yang terperangkap dalam pilihan ini. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari Arman. Sisi yang rapuh, yang merindukan, yang mencari sebuah koneksi di tengah kekosongan. Dan aku, entah bagaimana, merasa sedikit lebih terhubung dengannya, bukan sebagai suami istri yang penuh gairah, melainkan sebagai dua jiwa yang sama-sama kesepian, terperangkap dalam takdir yang aneh ini, mencoba saling mengisi, walau dengan cara yang tak biasa. Keheningan di antara kami kini terasa sedikit lebih hangat. Pengakuan Arman tentang Alisha, mendiang istrinya, memang menciptakan sebuah jurang sekaligus jembatan di antara kami. Aku merasa lebih mengenalnya, memahami kesepian di balik sosoknya yang berwibawa, namun di saat yang sama, aku menyadari posisiku sebagai bayangan, sebuah kehadiran yang dipilih semata untuk mengisi kekosongan. Sebuah pil pahit yang harus kutelan. Meskipun begitu, ada rasa nyaman yang aneh muncul dari kejujuran itu. Setidaknya, aku tahu apa yang diharapkan dariku. Bukan cinta romantis yang tak bisa kuberikan, melainkan sebuah bentuk pendampingan yang pragmatis. Beberapa hari setelah percakapan yang membuka tabir masa lalu Arman itu, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah ibu dan ayah. Rasa bersalah karena tidak jujur sepenuhnya pada ibu masih membebaniku, menggantung di hati seperti awan gelap, dan aku juga ingin melihat kondisi ayah secara langsung setelah perawatan intensifnya. Aku meminta sopir yang disediakan Arman untuk mengantarku. Perasaan campur aduk menyeruak di dadaku. Senang bisa kembali menginjakan kaki di rumah masa kecilku, tapi juga takut akan reaksi ibu yang mungkin masih menyimpan amarah dan kekecewaan. Begitu mobil mewah Arman, sebuah Audi hitam mengkilap, berhenti mulus di depan rumah sederhana kami. Aku bisa melihat ibu berdiri di teras, tangannya memegang selang air, menyiram bunga-bunga mawar yang mulai mekar. Wajahnya tampak sedikit lebih cerah dari terakhir kali kulihat, mungkin karena kondisi ayah yang membaik dan beban finansial yang terangkat. Namun, saat ia melihatku turun dari mobil mewah itu, senyumnya yang tipis langsung memudar. Matanya melebar, dan ada jeda canggung yang panjang, seolah waktu berhenti berputar. Maya. Lirih ibu, suaranya pelan, bercampur rasa terkejut dan mungkin masih ada sisa kepedihan dan amarah yang belum sirna. Ia melangkah menghampiriku, namun tidak ada pelukan hangat yang biasa kudapat setiap kali aku pulang. Hanya tatapan yang sulit diartikan, sebuah campur aduk emosi yang tak mampu kuurai. Ibu, sapaku,
mencoba tersenyum senormal mungkin, menyembunyikan kekalutan di balik topeng ceria. Bagaimana kabar ayah? Apakah ia sudah lebih baik? Ayah lebih baik, nak, jawab ibu, mengalihkan pandangannya dari wajahku ke arah mobil mewah di belakangku. Sorotnya penuh pertanyaan yang tak terucapkan. Bagaimana denganmu, nak? Kau baik-baik saja di sana? Tidak ada masalah. Aku mengangguk cepat, terlalu cepat mungkin. Aku baik, Bu. Sangat baik. Dokter Arman, ia sangat baik. Aku datang ingin melihat ayah. Aku sengaja tidak memberikan detail lebih, berharap ia tidak akan menuntutnya. Kami masuk ke dalam rumah. Aroma masakan rumahan, perpaduan bumbu dapur dan wangi bunga melati yang kering, segera menyambutku, sebuah kehangatan yang sudah kurindukan. Ayah sedang duduk di kursi rodanya, di ruang tamu, membaca koran pagi. Wajahnya berseri-seri saat melihatku. Maya, anak ayah sudah datang, serunya, merentangkan tangan dengan senyum lebar. Aku segera memeluknya erat, mencium pipinya yang kini sedikit lebih berisi. Aroma tubuh ayah yang khas, campuran minyak kayu putih dan tembakau, segera menenangkan sebagian kecil kekalutanku. Ini adalah pelukan yang kurindukan, yang terasa begitu nyata, begitu menghangatkan. Ayah sudah lebih sehat, nak? Tanyaku, mencoba menahan air mata haru yang mendesak di pelupuk mataku. Alhamdulillah, nak, berkat dokter Arman itu. Obat-obatnya manjur sekali, dan perawat yang dia kirim juga sangat baik dan telaten, kata ayah, tanpa menyadari ironi dalam ucapannya. Ia terlihat begitu bahagia dan lega, sebuah pemandangan yang membuat pengorbananku terasa sedikit lebih ringan. Ibu hanya diam di sudut ruangan, di dekat pintu dapur, mendengarkan percakapan kami, tatapannya kosong, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan dirinya dari kebahagiaan kami. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di sana, mengobrol dengan ayah, mendengarkan cerita-cerita lamanya yang kini kembali ceria, dan sesekali mencoba mengajak ibu berbicara. Ibu masih dingin, hanya menjawab seperlunya, tanpa inisiatif untuk memulai percakapan. Ia tidak lagi marah, suaranya tidak meninggi, tapi ada dinding tak terlihat yang ia bangun di antara kami, sebuah jarak emosional yang terasa menyakitkan. Seolah-olah, pernikahanku telah menciptakan jarak yang permanen, sebuah retakan yang sulit diperbaiki. Saat mendekati senja, saat langit mulai memerah keemasan, aku pamit pulang. Ayah memelukku erat lagi, berpesan agar aku sering berkunjung. Jaga dirimu baik-baik di sana, nak. Jangan lupa makan teratur dan jangan terlalu banyak begadang untuk skripsi, katanya, dengan nada seorang ayah yang mengkhawatirkan putrinya. Ibu mengantarku sampai ke mobil. Langkahnya pelan, tidak segesit dulu. Sebelum aku masuk ke dalam mobil, aku menatapnya. Matanya yang sembab menatapku balik. Bu, aku tahu ibu masih marah dan kecewa. Tapi ini demi ayah. Aku akan sering berkunjung, Bu. Aku janji. Ibu mengangguk pelan, tatapannya masih dingin, namun kini bercampur dengan kesedihan yang mendalam. Ibu tidak marah, nak. Suaranya bergetar, nyaris tidak terdengar. Ibu hanya sedih. Sedih melihatmu harus mengorbankan dirimu seperti ini. Tapi ibu tahu ini pilihanmu. Jaga dirimu baik-baik, nak. Itu saja yang ibu minta. Ia tidak menanyakan tentang Arman, tidak menanyakan tentang kehidupan baruku, tentang bagaimana aku beradaptasi di rumah mewah itu. Ia hanya fokus pada kesedihannya sendiri, pada gambaran pengorbananku, dan itu membuatku semakin merasa bersalah, seolah aku telah merenggut kebahagiaan darinya. Aku masuk ke dalam mobil. Saat mobil melaju perlahan meninggalkan rumah yang tampak kecil di tengah senja yang memudar, aku menoleh ke belakang. Ibu masih berdiri di teras, mematung, menatap kepergianku dengan wajah sendu, tangannya terkulai di samping tubuhnya. Bayangan ibu yang sendirian di teras, dengan ayah yang masih sakit di dalam, melingkupi hatiku dengan rasa nyeri yang akut. Aku tahu pengorbanan ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan keluargaku, tapi aku tidak yakin apakah luka di hati ibu akan pernah sembuh sepenuhnya. Dan aku juga bertanya-tanya, apakah luka di hatiku sendiri akan pernah bisa sembuh? Atau apakah aku akan selamanya menjadi bayangan yang kesepian di dalam penjara emas ini? Beberapa hari setelah kunjungan ke rumah orang tuaku, aku kembali menjalani rutinitasku di villa.
Kampus menjadi satu-satunya tempat di mana aku bisa merasa sedikit normal, seolah bisa melupakan statusku sebagai Nyonya Arman Wijaya. Aku menikmati setiap mata kuliah, setiap diskusi dengan teman-teman, dan tenggelam dalam dunia sastra yang selalu menjadi pelarianku. Suatu siang, setelah kelas terakhir, aku sedang berjalan menyusuri koridor kampus menuju perpustakaan. Aku berencana untuk menghabiskan waktu di sana, menyelesaikan beberapa referensi untuk tugas akhirku. Langkahku ringan, pikiranku fokus pada isi buku yang akan kubaca. Tiba-tiba, sebuah suara familiar memanggil namaku. Maya. Jantungku berdesir. Suara itu, aku mengenalinya. Aku menoleh perlahan, dan di sana, berdiri beberapa meter dariku, adalah Reno. Dia adalah cinta pertamaku, pacarku selama masa SMA, yang putus kontak denganku setelah ia pindah keluar kota untuk kuliah. Wajahnya tidak banyak berubah, senyumnya masih sama menawan, dengan lesung pipit yang sedikit dalam. Ia mengenakan kaos polo dan celana jeans, tampak jauh lebih santai dan ceria dibandingkan Arman. Aku membeku di tempat. Reno. Suaraku nyaris tak terdengar, antara terkejut dan gugup. Aku tidak pernah membayangkan akan bertemu dengannya lagi, apalagi di kampus yang sama. Ia terlihat lebih dewasa, tapi matanya masih memancarkan kehangatan yang dulu selalu kurindukan. Ia tersenyum, lalu melangkah mendekat. Astaga, ini benar-benar kamu, Maya? Aku tidak salah orang, kan? Apa kabar? Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu... lupakan. Aku senang sekali bertemu denganmu. Ia tampak antusias, dan senyumnya tulus. Aku berusaha mengendalikan diri. Aku baik, Reno. Aku melanjutkan kuliahku di sini. Aku tidak bisa menjelaskan mengapa, atau bagaimana, aku kembali kuliah. Benarkah? Wah, kebetulan sekali. Aku juga baru pindah ke kampus ini semester ini, mengambil mata kuliah pilihan di Fakultas Sastra. Jelasnya, antusias. Dunia memang sempit, ya? Setelah sekian lama tidak ada kabar, tiba-tiba bertemu lagi di sini. Kami berdiri di koridor yang mulai sepi. Kenangan lama berputar di benakku. Janji-janji masa depan yang kami ukir bersama. Tawa kami saat melewati masa remaja yang polos. Semua mimpi yang kami bangun sebelum terpisah oleh jarak. Melihatnya lagi, berdiri di depanku dengan senyum yang sama, membuatku merasakan sedikit kehangatan yang sudah lama hilang. Namun, kehangatan itu segera diikuti oleh gelombang rasa bersalah dan kesedihan. Reno tidak tahu apa yang telah terjadi dalam hidupku. Ia tidak tahu aku sudah menikah. Kamu, sudah lama di sini? Tanyaku, mencoba mengalihkan pembicaraan dari diriku. Baru beberapa bulan. Aku sibuk dengan adaptasi dan segala macam. Jawabnya, matanya menatapku dengan penuh perhatian. Kamu terlihat sedikit berbeda, Maya, tapi tetap cantik. Pujian itu membuat pipiku sedikit memanas, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Ini Reno, pria yang dulu kucintai, pria yang mewakili semua impian masa mudaku. Dan kini, ia muncul kembali, di tengah kehidupanku yang sudah rumit ini. Kamu sendiri bagaimana, Reno? Tanyaku, berusaha mengendalikan emosiku. Aku baik-baik saja. Sudah bekerja di sebuah perusahaan IT, tapi masih ingin melanjutkan studiku, katanya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu sebenarnya? Terakhir kali kita putus kontak, kamu bilang akan fokus ke keluarga. Jantungku berdegup kencang. Ini dia, pertanyaan yang kutakutkan. Haruskah aku memberitahunya? Apakah ini saatnya? Tapi bagaimana? Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku sudah menjadi istri orang lain? Istri dari seorang duda kaya yang jauh lebih tua? Aku baik-baik saja, kataku, tergagap. Banyak yang terjadi, Reno. Aku tidak tahu harus melanjutkan apa. Aku melihat raut penasarannya. Ia menunggu. Namun, sebuah suara dari belakang kami menghentikan percakapan kami. Maya. Suara itu, dingin, berwibawa, dan familiar. Aku tersentak, berbalik dengan cepat. Di sana, berdiri Arman. Ia mengenakan jas formalnya, tampak baru saja tiba, mungkin menjemputku. Wajahnya datar, namun sorot matanya tajam,
mengamati kami berdua. Ia tidak terlihat marah, tapi ada aura tak terbantahkan yang menguar darinya. Reno menatap Arman, lalu menatapku, ekspresi kebingungan terpancar di wajahnya. "Maya, siapa dia?" tanyanya, suaranya sedikit ragu. Dunia seolah berhenti berputar. Aku berdiri di antara masa lalu dan masa kini, antara impian yang kutinggalkan dan realitas yang kujalani. Dunia seolah berhenti berputar. Arman berdiri tegak, memancarkan aura dingin yang membuat koridor kampus terasa mencekam. Tatapannya tertuju padaku, lalu beralih ke Reno. "Dia suamiku," kataku pelan, suaraku nyaris tak terdengar. Aku menatap Reno, mencoba menyampaikan maaf tanpa kata. Wajahnya berubah pucat pasi, senyumnya luntur, tergantikan keterkejutan dan kekecewaan. Ia melirik cincin di jari manisku, seolah baru menyadarinya. Arman mengulurkan tangan ke arah Reno. "Arman Wijaya. Saya suami Maya." Reno menyambut uluran tangan itu dengan kaku. "Reno," jawabnya singkat, suaranya terdengar hampa. "Maya, saya menjemputmu," ujar Arman, tatapannya kini hanya kepadaku. Itu bukan permintaan, melainkan perintah halus. Aku mengangguk, tanpa bisa berkata-kata. Aku melirik Reno sekali lagi. Ada kesedihan mendalam di matanya. Ia menunduk, tidak lagi menatapku. "Senang bertemu denganmu lagi, Reno," bisikku, nyaris tanpa suara. Aku berbalik, mengikuti Arman. Setiap langkah menjauh dari Reno terasa seperti mengubur sisa-sisa impian masa lalu. Aku tahu, setelah ini, tidak akan ada lagi Maya yang polos bagi Reno. Hanya Nyonya Arman Wijaya yang terikat dalam janji yang berat. Perjalanan pulang dari kampus terasa lebih berat dari biasanya. Aku duduk di kursi penumpang depan mobil Arman yang mewah, sementara ia fokus mengemudi. Keheningan di antara kami begitu pekat, jauh lebih mencekam daripada keheningan di villa. Aku bisa merasakan tatapan sesekali dari Arman, namun aku memilih menatap keluar jendela, membiarkan pemandangan jalanan Jakarta yang ramai lewat begitu saja. Pikiranku kalut, berputar-putar antara wajah terkejut Reno dan tatapan datar Arman. "Dia, teman lamamu?" Suara Arman memecah keheningan, tenang, namun penuh pertanyaan. Aku mengangguk pelan, tanpa menoleh. "Ya, teman SMA. Sudah lama tidak bertemu." Aku tidak berani menambahkan bahwa ia adalah cinta pertamaku. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Arman hanya mengangguk tipis, seolah menerima penjelasanku. Namun, aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Kehadirannya di sampingku terasa lebih nyata, lebih mengawasiku. Atau mungkin itu hanya perasaanku saja, akibat rasa bersalah yang kini semakin menumpuk. Sesampainya di villa, Arman langsung menuju ruang kerjanya tanpa sepatah kata pun. Aku mengikutinya ke dalam rumah, lalu segera masuk ke kamarku. Aku merebahkan diri di ranjang, menatap langit-langit. Pertemuan dengan Reno dan reaksi Arman telah membuka kembali luka lama. Kehidupan yang dulu kupikir akan kujalani, kini terasa semakin jauh. Dan di dalam sangkar emas ini, aku merasa semakin terisolasi, terkunci dengan rahasia dan penyesalanku sendiri. Keesokan harinya, suasana di villa terasa lebih dingin dari biasanya. Pertemuan kemarin di kampus seolah meninggalkan jejak embun beku yang menyelimuti kami. Arman tetap pergi bekerja seperti biasa, namun ada perubahan tipis yang kurasakan dalam interaksinya. Ia tidak lagi menanyakan tentang kuliahku, dan sorot matanya, meski tetap tenang, terasa lebih mengamati. Aku pun semakin menjaga jarak, berusaha menyembunyikan gejolak di hati. Aku mencoba membenamkan diri dalam tumpukan buku dan tugas. Namun, setiap kali membaca, bayangan wajah Reno yang terkejut dan kecewa muncul di benakku. Aku merasa bersalah. Tidak adil baginya. Aku muncul kembali dalam hidupnya hanya untuk menunjukkan bahwa aku sudah menjadi milik orang lain. Aku tahu ini adalah konsekuensi dari pilihanku, tapi tetap saja terasa pahit. Siang itu, saat aku sedang makan siang sendirian di meja makan, Bei Sumi datang dengan membawa sebuah paket kecil. "Nyonya, ini ada kiriman untuk Nyonya dari Pak Arman," katanya sambil tersenyum. Aku mengerutkan kening. Arman jarang mengirimkan barang langsung ke villa jika ia tidak ada. Aku membuka paket itu.
Di dalamnya ada sebuah smartphone terbaru, model paling canggih, dan sebuah kartu ucapan kecil. Maya, gunakan ini untuk berkomunikasi dengan teman-temanmu. Aku tidak ingin kau merasa terisolasi. Arman. Aku menatap ponsel dan kartu itu bergantian. Ada jeda panjang. Ini adalah kejutan. Ia tidak memarahi atau menuntut, malah memberiku sesuatu yang memungkinkan aku lebih mudah berhubungan dengan dunia luar. Sebuah isyarat yang aneh. Apakah ia tahu aku bertemu Reno dan ingin aku bisa menghubunginya dengan lebih mudah? Atau ia hanya ingin aku punya cara berkomunikasi yang lebih baik? Malamnya, Arman pulang agak larut. Aku sudah selesai makan malam. Ia duduk di ruang keluarga, membaca korannya seperti biasa. Aku memberanikan diri mendekat. Arman, panggilku. Ia menurunkan korannya, menatapku. Terima kasih untuk ponselnya, kataku, memegang ponsel baru itu di tanganku. Sama-sama, jawabnya singkat. Aku pikir itu akan berguna bagimu, agar kau tidak merasa terlalu sendirian. Ada penekanan pada kata sendirian, yang membuatku merasa ia memahami perasaanku, atau setidaknya apa yang ia bayangkan kurasakan. Aku minta maaf soal kemarin di kampus, ucapku pelan, akhirnya memberanikan diri membahasnya. Reno itu teman lama. Kami tidak sengaja bertemu. Arman hanya menatapku. Aku tahu, tidak perlu minta maaf. Kau punya hak untuk bertemu teman-temanmu. Suaranya tenang, tanpa nada menghakimi. Hanya saja, aku harap kau akan lebih berhati-hati dalam menempatkan dirimu. Kalimat terakhir itu, lebih berhati-hati dalam menempatkan dirimu, terasa seperti peringatan halus. Ia tidak cemburu, mungkin, tapi ia mengingatkanku akan status dan posisiku sekarang. Dinding keheningan antara kami sedikit retak, membiarkan sedikit kejujuran masuk, namun juga menegaskan batasan yang ada. Aku adalah istrinya, dan status itu datang dengan konsekuensi. Aku mengangguk, mencerna perkataannya. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan padanya tentang Alicia, tentang kesepiannya, tentang pernikahannya denganku. Namun, malam itu, aku memutuskan untuk tidak mengorek lebih jauh. Cukup sudah. Aku tahu ia memberiku ruang, namun ruang itu ada batasnya, sebuah garis tak terlihat yang tidak boleh kulewati. Setelah insiden di kampus dan percakapan singkat itu, sebuah dinamika baru mulai terbentuk antara aku dan Arman. Dinding keheningan yang sebelumnya kokoh, kini retak di beberapa tempat, membiarkan secercah cahaya masuk. Aku tidak lagi merasa sepenuhnya terisolasi, meskipun statusku tetaplah sebagai Nyonya Arman Wijaya, istri yang dibayar untuk sebuah kehadiran. Arman tidak pernah lagi membahas Reno, atau masa laluku. Ia tetap menjagaku dengan caranya, memberikan segala fasilitas dan kemewahan yang kubutuhkan, dan bahkan yang tidak kubutuhkan. Ponsel baru itu menjadi jembatan kecil bagiku untuk tetap terhubung dengan teman-temanku, meskipun aku masih membatasi diri untuk bertemu langsung. Kuliahku berjalan lancar, dan aku semakin fokus pada studiku, menjadikannya pelarian dan tujuanku satu-satunya. Seiring waktu, aku mulai mengamati Arman lebih dalam. Ia adalah pria yang sibuk, cerdas, dan tampaknya adil dalam segala hal. Aku melihat bagaimana ia mengelola rumah sakitnya, betapa ia dihormati oleh bawahannya, dan betapa ia peduli pada pasiennya. Ada sisi kemanusiaan di balik sosoknya yang dingin dan penuh misteri. Ia jarang tersenyum, tapi aku menangkap sorot mata kesepian yang seringkali muncul saat ia mengira aku tidak melihatnya. Aku mulai menyadari bahwa pernikahan ini, meskipun transaksional, juga merupakan cara Arman untuk menemukan kembali kehangatan yang hilang dalam hidupnya. Ayahku semakin pulih, bahkan sudah bisa berjalan pelan dengan bantuan tongkat. Ibu pun perlahan mulai melunak. Kunjungan rutin dariku, cerita tentang ayah yang membaik, dan kenyataan bahwa aku baik-baik saja di villa mewah itu, membuat hatinya sedikit terbuka. Ia masih sedih, tapi tidak lagi marah. Aku tahu, waktu akan menyembuhkan sebagian luka ini. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur villa, aku sedang membaca di ruang keluarga. Arman tiba-tiba muncul, membawa secangkir teh hangat untukku. Ia duduk di sofa seberang, tidak berkata apa-apa. Kami hanya duduk bersama, mendengarkan suara hujan yang jatuh di genting. Dalam keheningan itu,
Aku tidak lagi merasakan kekosongan yang mencekam. Ada rasa tenang yang tumbuh perlahan. Sebuah pemahaman yang mendalam bahwa kami berdua, dalam cara yang aneh, saling membutuhkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Pernikahan ini mungkin tidak akan pernah dilandasi cinta romantis seperti yang kubayangkan dulu. Mungkin aku akan selamanya menjadi bayangan dari masa lalu Arman. Atau ia akan selamanya menjadi penyelamat sekaligus pemenjaraku. Namun, di tengah kesepian yang dulu begitu menusuk, aku mulai menemukan jejak-jejak harapan. Harapan bahwa aku bisa menemukan makna dalam hidupku, bahkan dalam keadaan yang tak terduga ini. Harapan bahwa kami berdua bisa menemukan semacam kebahagiaan, bukan yang sempurna, tapi yang tulus dan menenangkan. Kisahku sebagai Maya, sang mahasiswi sederhana yang mengorbankan segalanya demi keluarga, kini telah beralih menjadi Nyonya Arman Wijaya. Sebuah babak baru telah dimulai, bukan dengan pesta meriah, melainkan dengan keheningan, kesepian, dan secercah harapan yang kini berani kuimpikan.